Ya, teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu lagi di FDI kita, walaupun eh, harinya beda ya. Biasanya hari Reboan, ya sekarang kita jadi hari Jumatan gitu ya, hari Jumat. Dan minggu depan juga kayaknya Jumat itu. Ya, jadi sangat fleksibel ya, menjelang-jelang akhir kita semester ini tetap kita bersemangat. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik ya, khususnya para penggemar PIO ya, psikologi industri dan organisasi. Kenapa menarik teman-teman? Karena kita membicarakan sesuatu yang menyenangkan. Apa itu sesuatu yang menyenangkan? Yaitu apa? Bahagia ya, gembira, bahagia, happy. Ya, jadi happy itu ternyata bukan hanya eh, dalam bidang-bidang lain happy, juga dalam bidang pekerjaan juga perlu happy ya, kita pasti alami dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu itu kan, pokoknya happy katanya. Jadi happy bukan hanya eh, ya hura-hura, tapi happy di mana-mana, happy, senang. Jadi pada malam hari ini kita akan mendiskusikan apa kaitannya kebahagiaan itu dengan pekerjaan ya. Jadi setiap orang bekerja tentu ingin bahagia. Ya, kadang-kadang orang tidak peduli walaupun gajinya kecil, tapi kalau dia bahagia dia tetap setia di pekerjaannya. Ya, entah pekerjaan apapun itu, entah pekerjaan berat atau pekerjaan ringan, asisten rumah tangga yang bahagia bersama ya tuan rumah, dia akan setia di sana bekerja sampai berpuluh-puluh tahun ya. Nah, malam hari ini kita melihat bagaimana peranan hubungan atasan bawahan ya. Jadi tentu peranan hubungan atasan bawahan dalam arti profesional ya, bukan dalam arti romantis ya. Dalam arti profesional, pekerjaan ya, relasi antara pimpinan dan anggota dalam sebuah perusahaan. Bagaimana itu bisa berperan terhadap kebahagiaan di tempat kerja, dan bagaimana juga hubungan antara keduanya ya dengan identifikasi organisasi. Nah, ini yang akan kita diskusikan teman-teman pada malam hari ini ya. Uh, Karyawan yang merasa bahagia dan produktif ya, dia akan tentu bisa membuat nyaman organisasinya ya, nyaman dia di tempat kerja, dan juga perusahaan nyaman bersama dengan dia, mempertahankan dia. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa salah satu aspek yang membuat kebahagiaan itu adalah hubungan atasan dan bawahan. Bagaimana itu bisa dilihat? Karyawan yang bahagia tentu akan cenderung bekerja dalam waktu yang lama ya. Jadi bisa setia terhadap pekerjaannya, setia kepada tuntutan dan juga ya capaian yang mau diraih oleh perusahaan tersebut. Nah, pada malam hari ini bersama dua narasumber kita yang luar biasa, kita akan mendiskusikannya teman-teman. Mari kita perkenalkan kedua narasumber kita tersebut. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama adalah Mbak Jessica Haryono, MC. Beliau menyelesaikan sarjana psikologi ya pada tahun 2020 yang lalu di Universitas Gunadarma. Kemudian dilanjutkan 4 tahun kemudian di Universitas Tarumanegara ya, menyelesaikan Magister Sains Psikologi bidang PIO di Universitas Tarumanegara tahun yang lalu ya. Pengalaman pekerja sudah lumayan ya, sejak 2020 yang lalu sudah bekerja misalnya di Recruitment dan Training Officer pada PT YKK Indonesia ya. Kalau YKK ini terus
teringat saya itu ya, berkaitan dengan apa itu pakaian ya. Itu benarkah itu ya, Mbak Yesi? Mungkin ya. Betul, Pak. Ya betul ya, yang tergolong produk yang berkualitas ya yang dihasilkan oleh perusahaan ini saya tahu. Kemudian pernah menjadi juga People Development Officer, pernah menjadi dan sekarang menjadi uh, bekerja di Learning dan Talent Acquisition Supervisor ya di PT TUV North Indonesia. Nah ini sepertinya perusahaan Jerman ya, tahu saya ya. TUV North bagian cabang Indonesia. Jadi selamat malam Mbak Jessica. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber pada malam hari ini. Siap, selamat malam Pak Raja. Terima kasih banyak untuk perkenalannya, Pak. Ya, baik. Lalu narasumber kita yang kedua adalah Bapak Made yang tidak asing lagi bagi kita. Kalau selama ini Pak Made itu sebagai moderator ya, hari ini ya gantian kami ya. Beliau jadi narasumber, saya jadi moderator. Beliau adalah Dr. Insinyur Imade Budiana, MMMC. Pendidikan beliau diawali di IPB University ya pada tahun 95, kemudian dilanjutkan dengan S2 tahun 98 di Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan dalam bidang dengan prodi Magister Manajemen. Lalu pada tahun 2011 sampai dengan uh, selesai dengan S2 di Universitas Tarumanegara bidang psikologi. Ya, jadi luar biasa ini uh, kekayaan ilmu pengetahuan dari Pak Made. Lalu dilengkapi dengan S3 di UNJ bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi lengkaplah sebagai insinyur pertanian, lalu ke ekonomi, dari ekonomi kemudian ke psikologi, dan dilengkapi dengan ya manajemen sumber daya manusia. Selamat malam Pak Made. Malam, Pak Raja yang terhormat. Luar biasa. Iya. Terima kasih atas kesediaannya malam hari ini Pak Made. Jadi Pak Made harus manut dulu sekarang kepada moderator ya. Jadi Siap. iya 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 luar biasa. Ya, begitulah. Terima kasih atas kesediaannya. Teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung serahkan waktu ini, kesempatan kepada kedua narasumber kita. Dengan ini kami beri waktu untuk kedua narasumber kita. Siapa duluan, Pak Made atau Mbak Jessica? Silahkan. Monggo, Mbak Jessica, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Raja atas waktu yang sudah disediakan. Terima kasih juga Pak Made untuk hari ini dan juga untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir. Sebentar ya, kita share filenya dulu. Oke, rekan-rekan semua, apakah ini sudah muncul? Belum full ya kayaknya ya. Ya, belum full, Mbak. Bentar. Oke, sebentar. Sudah full Kak? Oh, belum ya? Nih, wait. Sudah nampak, Belum. tapi Belum. belum Belum full. Oke, full. ini sudah Ah, full tapi ya. ya ini Sudah. udah. Oke, kalau begitu mungkin bisa langsung dimulai ya Pak Made dan Pak Raja ya. Ya, silahkan. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sekali lagi dan selamat malam juga untuk rekan-rekan semuanya, untuk Pak Made dan juga Pak Raja. Mungkin tadi juga sudah diperkenalkan ya oleh Pak Raja. Terima kasih banyak Pak sudah diperkenalkan. Jadi hari ini saya akan membahas terkait tesis yang sudah saya tulis selama saya berkuliah di Untar. Topik yang cukup menyenangkan untuk saya bahas karena memang penelitian ini saya lakukan di kantor saya sendiri dan tentu saja Pak Made sebagai pembimbing saya waktu itu juga banyak membantu saya sampai akhirnya jadilah tesis ini dan bisa saya bawakan di kegiatan diskusi hari ini. Nah nanti rekan-rekan kita santai aja ya, jadi nggak usah yang terlalu kaku. Kalau ada yang mau tanya-tanya terkait tesis ini atau mungkin hasil penelitian atau apapun yang berkaitan, itu dipersilahkan. Oke, next.
Oke, ini latar belakang penelitiannya. Jadi sebenarnya kenapa sih awalnya saya waktu itu melakukan atau penasaran nih mau meneliti terkait happiness at work atau kebahagiaan di tempat kerja. Awalnya itu saya tidak bergerak dari variabelnya, teman-teman. Jadi bukan yang awalnya karena saya tahu oh ada variabel kebahagiaan di tempat kerja nih, makanya saya mau meneliti itu enggak. Jadi memang posisi saya waktu itu sebagai people development. Nah, di people development itu scope saya cukup luas sebenarnya dan salah satunya itu adalah saya suka melakukan analisa dari hasil exit interview. Jadi untuk karyawan-karyawan yang keluar itu biasanya mereka mengisi semacam form exit interview, di mana di form itu biasanya mereka akan cerita tuh kenapa sih mereka resign, apa yang mereka rasakan, bagaimana pengalaman mereka selama mereka bekerja di sini. Tuh. Nah, sebelum saya lanjut ke detail seperti itu, jadi memang industri tempat saya melakukan penelitian adalah perusahaan manufaktur. Disebut aja PTX ya. Sebut saja PTX. Jadi PTX ini adalah industri manufaktur dengan jumlah karyawannya itu cukup banyak, sekitar 1.100 sampai 1.120 orang di dalam perusahaannya. Nah, seperti yang kita tahu juga, sektor manufaktur itu bisa dibilang tulang punggung negara juga, karena memang ikut menyumbang ekonomi nasional. Dan ini menurut data tahun 2025, itu sumbangannya bahkan sebesar 16,77%. Karena ya bisa dilihat ya, jumlah karyawannya aja bisa banyak banget sekali kerja. Nah, tapi salah satu masalah yang sering terjadi di manufaktur adalah ternyata tingkat turnover-nya itu juga cukup tinggi. Sedangkan ketika banyak turnover itu kan pasti akan mempengaruhi performa dari perusahaan. Nah, untuk PTX sendiri itu lebih spesifik lagi ketika karyawan yang resign itu kebanyakan adalah karyawan yang masa kerjanya itu kurang dari 5 tahun masa kerja. Sedangkan yang udah lebih dari 5 tahun tuh termasuk lebih sedikit yang resignnya. Nah, setelah kita pelajari kenapa sih banyak yang resign bahkan untuk masa kerja yang nggak nyampe 5 tahun nih, yang masa kerja di bawah 5 tahun tuh belum tentu Gen Z ya teman-teman ya. Jadi bisa juga memang udah lebih senior, ada milenial juga. Tapi secara masa kerja mereka nggak sampai 5 tahun. Nah, masalahnya apa? Ketika kita pelajari dari hasil exit interview, tanya-tanya juga ke orangnya, kebanyakan alasan yang disampaikan itu adalah hubungan kerjanya kurang baik ternyata. Bisa itu dengan rekan kerjanya, tapi yang paling utama adalah dengan atasannya. Nah, ini yang jadi pertanyaan di kita. Kenapa ya punya hubungan yang kurang baik sama atasannya? Tuh, akhirnya kita coba bedah lagi nih dari hasil exit interview itu kenapa? Oh, ternyata ini ngaruh juga sama culture perusahaannya. Memang perusahaan saya itu udah waktu itu udah berdiri cukup lama dan banyak banget orang-orang lamanya. Jadi kayak semacam ada perbedaan antara orang lama dan orang baru. Dan akhirnya menimbulkan perbedaan perilaku dari atasannya, di mana ada perlakuan yang berbeda antara karyawan baru dan juga yang lama, terutama ketika mereka dilibatkan dalam diskusi maupun pengambilan keputusan. Dan akhirnya, karena perbedaan perilaku tersebut, ini sering disampaikan di hasil exit interview dan menjadi alasan juga kenapa mereka mengundurkan diri. Terutama ya tadi ya, untuk karyawan yang masa kerjanya itu di bawah 5 tahun. Lalu apa sih dampaknya dari kondisi tersebut? Karena kondisi tadi ya atasan seakan-akan membedakan ini karyawan masih baru nih, masih belum ngerti apa-apa atau mungkin lebih seru ngomong sama yang lebih senior, lebih lama. Akhirnya muncul nih persepsi kalau karyawan yang baru itu merasa kurang didukung dari atasannya sampai ada stigma yang bilang PTX ini kayaknya lebih punya karyawan lama doang deh. Akhirnya orang-orang baru tuh ngerasa nggak bisa adaptasi baik itu dengan atasannya maupun dengan lingkungannya. Nah, setelah kita tanya-tanya pun dan kita pelajari dari hasil exit interview, memang kondisi tersebut akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan dan perasaan yang tidak bahagia untuk mereka kerja. Karena eh, ya tentu nggak enak ya teman-teman ya ketika mereka harus bekerja tapi atasan sebagai yang melindungi atau membimbing itu nggak bisa menunjukkan peran tersebut dan mereka tidak merasakan demikian. Nah, ini highlightnya teman-teman karena nggak jarang mereka pun menunjukkan jawaban saya tidak happy di sini, saya tidak merasa berkembang, saya tidak bahagia, saya merasa lonely di perusahaan. Inilah kenapa terbesit dalam penelitian saya mau meneliti lebih lanjut terkait
kebahagiaan di tempat kerja. Di mana kebahagiaan di tempat kerja itu akhirnya setelah saya pelajari memang elemen yang penting juga dalam kepuasan hidup. Dan menurut seorang ahli Tunsi dan Bala tahun 2023 pun bilang karyawan itu menghabiskan sebagian besar waktunya dalam karir profesional dan organisasi. Karena kebayang ya, karyawan itu kan dalam sehari 8 jam kerja mereka di kantor. Sisanya itu baru di rumah. Belum kalau commuting, pasti kan lebih pendek lagi waktu di rumahnya. Makanya lebih banyak menghabiskan waktunya di pekerjaan. Nah, tapi sebenarnya hubungan atasan bawahan itu yang tadi sudah sempat saya bahas sebelumnya, itu nggak selalu ya menjadi faktor yang utama. Meskipun hubungan atasan bawahan ini yang kita tinjau nantinya pakai teori leader member exchange, itu memang terbukti berhubungan positif dengan kebahagiaan di tempat kerja. Memang beberapa penelitian juga menunjukkan kalau pengaruhnya cenderung tidak terlalu kuat. Sehingga selain faktor hubungan atasan bawahan, itu juga ada variabel lain yang menjelaskan hubungan tersebut lebih lanjut. Dan untuk penelitian ini dan berdasarkan beberapa sumber juga, itu memang saya memilih untuk memasukkan variabel mediator di identifikasi organisasi. Gitu. Nanti akan kita bahas variabel definisi-definisinya seperti apa, biar kita semua punya kesamaan pemahaman terkait definisinya. Tujuan penelitiannya apa sih? Jadi tujuan penelitiannya ini tentu yang pertama adalah untuk mengkaji peran mediasi di identifikasi organisasi. Yang kedua, menganalisa hubungan atasan bawahan, peran hubungan atasan bawahan yang ditinjau dari teori LMX, Leader Member Exchange. Terus yang ketiga, meneliti kebahagiaan di tempat kerja secara menyeluruh. Dan yang keempat, apakah penelitian ini memberikan kontribusi praktis dan teoritis. Nah, ini untuk kerangka teori dan rumusan masalahnya. Jadi, kalau untuk rumusan masalahnya itu, yang pertama, apakah hubungan atasan dan bawahan yang ditinjau dari teori LMX itu berperan terhadap kebahagiaan di tempat kerja? Dan yang kedua, apakah kontribusi hubungan atasan bawahan terhadap kebahagiaan di tempat kerja akan lebih besar ketika dimediasi oleh identifikasi organisasi? Nah, ini yang di bawah gambarnya, ini adalah kerangka teori model penelitiannya eh, terkait peran hubungan atasan bawahan terhadap kebahagiaan di tempat kerja dengan identifikasi organisasi sebagai mediator. Oke, sebelum kita lebih detail membahas terkait hasil penelitiannya seperti apa, ini ada kajian teorinya dulu dan juga penjelasan hipotesisnya. Nah, variabel yang pertama di V-nya saya menggunakan yang tadi ya happiness at work atau kebahagiaan di tempat kerja. Apa sih definisi happiness at work? Nah, kalau menurut Sales Valina, ini happiness at work adalah kondisi psikologis positif yang lebih stabil yang muncul ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan, terlibat secara penuh, dan memiliki ikatan emosional dengan organisasinya. Jadi, happiness at work ini punya tiga dimensi di dalamnya. Mungkin kalau secara istilah, pasti teman-teman udah kenal nih. Kepuasan kerja itu ada job satisfaction, keterikatan kerja to work engagement, sama komitmen organisasi efektif, berarti effective organizational commitment. Secara definisi juga sama ya, teman-teman. Kepuasan kerja itu adalah keadaan emosional positif yang dihasilkan dari penilaian terhadap pekerjaan. Keterikatan kerja atau engagement itu kondisi positif yang ditandai oleh semangat, dedikasi, dan perasaan tenggelam dalam pekerjaan. Serta komitmen organisasi afektif itu adalah keterikatan emosional terhadap organisasi, di mana individu atau karyawan itu bisa bertahan karena mereka merasa memiliki perasaan terhubung, bukan cuman karena kewajiban aja, tapi ada apa ya istilahnya kayak sense of belonging terhadap perusahaannya. Nah, yang kedua terkait LMX atau hubungan atasan bawahan. Jadi, hubungan atasan bawahan ini saya tinjau melalui teori LMX atau Leader Member Exchange. LMX ini adalah teori yang menjelaskan kualitas hubungan atasan dan bawahan berdasarkan prinsip Social Exchange Theory, di mana LMX itu punya 4 dimensi utama. Ini juga dipakai di alat ukur saya. Itu ada kepercayaan,
loyalitas, kontribusi, dan juga penghargaan profesional. Jadi, teori leader member exchange itu menjelaskan kalau kualitas hubungan timbal balik, kepercayaan, dan dukungan antara pemimpin dan anggotanya. Dan ini yang menjadi dasar hipotesis pertama saya, di mana saya menghipotesakan hubungan atasan bawahan akan berperan secara positif terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Yang kedua, ini adalah identifikasi organisasi. Apa sih definisi dari identifikasi organisasi? Jadi, identifikasi organisasi adalah bagaimana karyawan itu mempersepsikan diri mereka sebagai bagian dari organisasi. Jadi, mereka bisa bilang, "Oh, perusahaan ini adalah aku." Dan ini salah satunya dipengaruhi oleh kualitas hubungan atasan dan bawahan juga. Dan identifikasi yang kuat itu ditandai ketika karyawan itu memiliki rasa belonging dan juga keterikatan emosional. Sehingga hal tersebut juga berkontribusi ke kebahagiaan di tempat kerja. Nah, identifikasi organisasi itu adalah persepsi mengenai kesatuan dengan atau rasa memiliki organisasi. Dan ini juga yang menjadi dasar hipotesis saya yang kedua, yaitu identifikasi organisasi akan berperan sebagai mediator hubungan atasan dan bawahan terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Untuk metode penelitiannya, saya menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dengan metode convenience sampling. Populasi di kantor saya, which is itu semua karyawan, pada saat saya ngambil data adalah 1.120 karyawan. Dan sampel yang dijadikan penelitian adalah 455 responden. Waktu itu sebenarnya sampel awalnya itu bisa dapat 700, tapi setelah 700 itu kita bersihkan datanya, ada juga yang ternyata nggak sesuai requirement, itu akhirnya dapat 455 responden. Dan untuk instrumen penelitiannya, jadi untuk variabel kebahagiaan kerjanya itu diukur menggunakan happiness at work scale dengan jumlah item pertanyaan 31 butir yang terdiri dari 3 dimensi utama. Yang kedua adalah untuk variabel identifikasi organisasi itu ada 6 butir pertanyaan dan hubungan atasan bawahan yang ditinjau dari teori LMX itu ada 25 butir pertanyaan dari 4 dimensi juga. Ini untuk bagaimana sih waktu itu saya mempersiapkan penelitiannya. Jadi yang pertama pasti ya kita lakukan dulu studi literatur, kita cek alat ukur dan juga dipindahkan ke kuesioner. Waktu itu untuk alat ukur happiness at work, saya ambil yang sudah versi adaptasi di bahasa Indonesia. Jadi nggak ada proses expert judgment untuk penerjemahan ke bahasa Indonesia. Waktu itu saya langsung kontak ke siapa ke ownernya, ke autornya yang sudah melakukan translasi melakukan adaptasi ke bahasa Indonesia. Kemudian untuk alat ukur lainnya itu saya mengacu referensi di perpustakaan Untar. Dan alat ukur itu saya digitalisasi melalui kuesioner. Kemudian kuesioner Google Form ini dibuat juga inform consent dan itu dikirimkan melalui email. Jadi, waktu saya ngambil data, karena kan saya bekerja sebagai HR ya di perusahaan, itu momentumnya sengaja saya barengin dengan employee survey. Jadi, item pertanyaan saya ini sebenarnya jadi hasil survei karyawan tahunan. Gitu, makanya aktual data yang masuk itu sebenarnya lebih banyak, tapi yang eligible untuk penelitian itu hanya sekitar 400-an. Nah, lalu setelah data terkumpul dan tersubmit, alhamdulillahnya mungkin karena saya juga HR ya, jadi kumpulin datanya nggak terlalu susah sebenarnya, karena kan orang taunya ini untuk survei. Meskipun saya juga bilang kalau ini untuk penelitian juga, dan mereka sudah memberikan konsen untuk itu. Nah, kemudian data dilakukan analisa dan pembersihan data serta uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Tentu kita harus uji asumsi klasik dulu sebelum kita melanjutkan ke uji hipotesis. Dan untuk analisis mediasinya menggunakan metode bootstrap makro proses Hayes. Nah, ini saya melakukan gambaran deskriptif terhadap kebahagiaan di tempat kerjanya. Jadi saya membagi beberapa kategori untuk saya lihat nih gambaran deskriptif kebahagiaan di tempat kerjanya.
Yang pertama dulu dari mean empirik sama mean hipotetik. Variabel dan dimensi yang diukur itu sebenarnya yang tiga tadi, happiness at work, hubungan atasan bawahan dari LMX, dan juga identifikasi organisasi. Tapi untuk kebahagiaan di tempat kerja, itu saya pecah lagi per dimensi. Jadi ada terkait kepuasan kerjanya, keterikatan kerjanya, dan komitmen organisasi afektifnya. Nah, secara umum, baik itu kebahagiaan di tempat kerja, LMX, ataupun identifikasi organisasi itu kategorinya cukup tinggi hingga tinggi. Jadi dari menengah ke atas sebenarnya. Tandanya apa? Tandanya itu min empiriknya hampir semua lebih tinggi dibanding min hipotetiknya. Dan kalau kita lebih spesifik berdasarkan jenis kelamin, ternyata ada perbedaan yang signifikan pada seluruh variabel antara karyawan laki-laki dan perempuan. Jadi gambaran di tempat saya waktu itu adalah ternyata karyawan laki-laki memiliki tingkat kebahagiaan, kepuasan kerja, keterikatan kerja, dan komitmen yang lebih tinggi dibanding karyawan yang perempuan. Terus yang selanjutnya, ini juga kita analisa berdasarkan masa kerja. Masa kerja ini saya buat range-nya 1 sampai 30 tahun. Kenapa? Karena demografi di kantor saya, even karyawan yang kerja lebih dari 30 tahun itu ada. Gak mungkin kan kalau kita nggak masukin ke penelitian. Jadi memang range-nya itu cukup luas. Nah, setelah kita breakdown, ternyata karyawan yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun itu tingkat kebahagiaannya lebih tinggi dibandingkan yang di bawah 5 tahun. Itu ada di data yang paling bawah ya, tabel bawah. Di mana secara spesifik kelompok yang usia kerjanya lebih dari 30 tahun ternyata mereka lebih bahagia nih. Sedangkan untuk kelompok yang 10 sampai 20 tahun lebih muda itu mereka memiliki skor yang paling rendah meskipun perbedaannya sebenarnya nggak terlalu signifikan juga angkanya. Next. Oke, sebentar. Kayaknya agak macet ya. Ini udah keganti belum ya? Belum, Mbak. Oh, belum ya, sebentar. Oke. Oke, selanjutnya ini bagaimana kebahagiaan di tempat kerja ini ditinjau dari level jabatan. Jadi level jabatan di perusahaan saya itu sebenarnya cukup luas, tapi akhirnya saya kelompokkan ke 3 level, yaitu level staff. Level staffnya itu mulai dari level operator, karena saya pabrik, bahkan dari helper. Helper itu semacam facility support kayak OB, kayak driver. Mulai dari situ sampai level supervisor. Nah, untuk level manajerial itu masuk dari level asisten manager sampai ke asisten director. Dan kalau untuk spesialis ini memang di grading saya itu ada level spesialis di mana mereka itu di luar staff dan manajerial sebenarnya. Tuh. Nah, kalau kita tinjau dari level jabatan, ternyata kebahagiaan di tempat kerja itu tidak ada perbedaan yang signifikan baik itu di level staff, manajerial, maupun di level spesialis. Tapi, kalau kita lihat di MIM-nya, ternyata secara deskriptif itu staff itu memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan manajerial dan spesialis. Dan ini untuk tabel matriks korelasinya. Jadi ini ringkas aja. Intinya kalau dari tabel ini adalah seluruh variabel memiliki hubungan yang positif dan signifikan, di mana P-nya itu kurang dari 0,05. Sehingga eh, semakin tinggi kualitas hubungan atasan dan bawahannya, maka semakin tinggi juga kebahagiaan kerja dan identifikasi organisasinya. Di mana di sini pun terlihat kalau identifikasi organisasi itu berpotensi untuk menjadi mediator yang menjelaskan hubungan antara hubungan atasan dan bawahan melalui LMX serta kebahagiaan di tempat kerja. Nah, ini masuk ke hasil uji hipotesisnya. Jadi, dari hasil uji hipotesis ini terlihat kalau LMX itu berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap identifikasi organisasi, yaitu sebesar 0,09. Serta identifikasi organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan di tempat kerja dan pengaruh total
hubungan atasan bawahan terhadap kebahagiaan di tempat kerja juga signifikan. Namun, ketika identifikasi organisasi ini masuk sebagai mediator, pengaruhnya LMX ke HAW itu ada penurunan menjadi 0,47. Nah, ini menunjukkan identifikasi organisasi itu juga ada peran sebagai mediator, tapi secara parsial antara hubungan antara leader member exchange dan juga kebahagiaan di tempat kerjanya. Jadi temuan penelitiannya apa? Temuan penelitiannya adalah ternyata identifikasi organisasi ini terbukti juga untuk memediasi hubungan LMX terhadap kebahagiaan di tempat kerja secara parsial. Artinya, LMX itu berpengaruh terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Jadi hubungan antara atasan dan bawahan itu punya pengaruh terhadap kebahagiaan di tempat kerja baik secara langsung ataupun tidak langsung karena melalui mediasi identifikasi organisasi. Tapi teman-teman, penelitian ini juga punya keterbatasan. Kenapa? Karena penelitian ini hanya menggunakan satu mediator, yaitu identifikasi organisasi. Yang kedua, penelitian ini termasuk studi kasus karena memang hanya dilakukan di satu perusahaan saja, yaitu di PTX, serta menggunakan metode self-report. Jadi ada potensi menimbulkan bias. Nah, implikasi penelitian selanjutnya adalah penelitian selanjutnya dapat menambahkan mediator lain, sampel penelitiannya juga bisa diperluas, dan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam. Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini membuktikan kalau seluruh hipotesis yang diajukan dapat diterima, di mana hubungan atasan bawahan melalui teori LMX ternyata punya pengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Yang kedua, identifikasi organisasi juga berperan sebagai mediator parsial dalam hubungan tersebut, di mana ini menunjukkan kalau hubungan kerja yang suportif itu nggak cuman meningkatkan kebahagiaan kerja secara langsung, tapi juga melalui peningkatan identifikasi karyawan terhadap organisasinya. Dengan demikian, peran atasan menjadi faktor yang penting juga untuk membangun persepsi karyawan terkait keterikatan kerja mereka, kepuasan kerja mereka, dan juga komitmen organisasi afektif mereka terhadap organisasi. Dan terakhir, untuk saran penelitian selanjutnya, diharapkan agar bisa menguji model yang sama pada sampel yang lebih luas dan beragam. Jadi mungkin bisa di sektor yang lain atau manufaktur tapi selain PTX. Agar hasil penelitian ini juga punya tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, metode pengumpulan datanya bisa lebih bervariasi agar meminimalkan bias subjektivitas dari responden. Selain itu juga, peneliti berikutnya juga dapat menambahkan variabel lain, baik itu variabel X yang lain maupun mediator lain yang relevan, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengaruh hubungan atasan bawahan terhadap kebahagiaan kerja dan kesejahteraan karyawannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, Pak Made, Pak Raja, dan si Sartina untuk penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas fasilitasinya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Jessica. Tepuk tangan dulu teman-teman dengan meriah dan bertalu-talu supaya semangat kita ya. Oke, ya luar biasa ya. Sudah dijelaskan tadi hasil penelitian Pak Jessica dengan runtut ya, sistematis dan to the point ya. Jadi kiranya sudah bisa kita tangkap apa yang dimaksud. Nah, untuk selanjutnya kita dengarkan narasumber kita berikutnya, Pak Made. Mungkin ada catatan tambahan yang mau diberikan. Silakan Pak Made. Baik, terima kasih Pak Raja yang terhormat ya, yang sudah membuka dengan begitu bertubi-tubi. Tadi kan bertalu-talu Pak Raja, sekarang bertubi-tubi. Teman-teman semuanya, tadi sudah semua sebetulnya disampaikan oleh Mbak Jessica. Saya hanya menambahkan terkait dengan bahwa bimbingan ini saya bukan sendiri, tetapi dengan Ibu Rostiana. Ya, Bu Rostiana, makanya kalau identik mengenai kebahagiaan itu
Ya kalau kita lihat di Untar di program studi S2 ya rasanya trademarknya kalau saya sendiri sih ya Ibu Ros gitu ya. Karena beliau yang menekuni hal ini. Nah, tentu saja di malam ini kita tidak akan membahas mengenai asal-usul dari istilah bahagia, well-being dan lain sebagainya. Itu tidak di situ poin kita, ya. Karena fenomena yang diambil oleh Mbak Jessica ini adalah berasal dari exit interview di mana menyoroti hubungan atasan dan bawahan. Jadi konteksnya yang akan dibicarakan lebih banyak sebetulnya dalam diskusi kita kali ini itu adalah konteks yang terkait dengan social exchange theory. Ya, jadi social exchange theory itu kan bicara mengenai perilaku sosial bahwa ada pertukaran informasi, ya, di mana di dalam pertukaran informasi dalam hal ini adalah hubungan atasan dan bawahan yang konsentrasinya pada dua hal. Satu adalah terkait dengan manfaat atau benefit yang diperoleh. Yang kedua adalah terkait dengan risiko yang diterima. Nah, ini ditimbang dua hal ini saja sebetulnya akan terjadi pertukaran-pertukaran sosial di dalam teori exchange teori itu yang kami pahami, ya. Dan yang kedua, ya, yang ingin saya sampaikan bahwa yang diteliti sama Mbak Jessica ini terkait dengan proses, karena berasal dari teori pertukaran sosial, maka itu akan berdampak nanti terhadap adanya istilah in-group dan out-group, yang sebetulnya itu mengidentifikasikan kepada kita kategori identitas sosial. Nah, dalam hal ini identitas yang difokuskan sama Mbak Jessica itu adalah identitas organisasi, karena di dalam satu whole company dilihat penelitian yang dilakukan oleh Mbak Jessica. Dan tentu saja teman-teman, setelah saya review kembali ya Mbak Jessica hasil tesis ini, saya baca ulang lagi, tampaknya karakteristik industri, ya, tampaknya arsitek HR di dalam perusahaan Mbak Jessica itu sangat amat andil dalam hasil riset yang ditemukan, termasuk deskripsi dari partisipan. Nah, kalau nanti teman-teman lihat hasil risetnya Mbak Jessica terkait dengan data deskriptifnya, itu luar biasa morfologi tenaga kerjanya itu. Agak gemuk sedikit ke atas Mbak Jessica. Ya, agak gemuk sedikit ke atas gitu. Tapi itu hal yang bagus kalau kita kaji dari sisi hubungan sosial atasan bawahan kaitannya dengan kebahagiaan gitu ya. Nah, tentu saja teman-teman, karena ini adalah industri manufacturing dan apalagi sifatnya adalah kasuistis, ya tentu banyak kita perlu kritisi untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya, karena ada kalanya bahwa kebahagiaan itu berperan sebagai IV, ada kalanya kebahagiaan itu berperan sebagai DV dan lain sebagainya, ya. Termasuk juga metode dan lain sebagainya perlu kita kritisi bersama, sehingga barangkali ini akan menjadi insight berikutnya buat kita di dalam nanti melakukan riset-riset yang lebih spesifik dan lebih mendalam. Itu saja saya rasa tadi sudah semua disampaikan oleh Mbak Jessica terkait dengan konten yang ada di dalam tesisnya. Terima kasih Pak Raja. Baik, terima kasih Pak Made yang telah memberikan analisa pandangan global terhadap penelitian Mbak Jessica ya, baik dari segi konteks maupun dari segi metode, juga dari segi hasil ya. Jadi ini akan menambah kita untuk menambah pemahaman kita terhadap penelitian Mbak Jessica yang akan membantu kita dalam diskusi berikutnya ya, teman-teman. Ya, Miss Hartina, tidak ada video ya, Mas. Oke, jadi kita syukuri juga itu ya, tidak ada video supaya diskusinya lebih intensif gitu ya. Jadi ada manfaatnya juga. Jadi teman-teman sekalian, mari kita masuk sekarang ke bagian
pembahasan ya, bagian diskusi. Jadi boleh Anda tanyakan dari perspektif apapun ya, dari materi yang disampaikan tadi, mungkin pertanyaan informatif, pertanyaan yang konstruktif, dan juga mungkin pertanyaan provokatif ya. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Sehingga kita akan semakin diperkaya ya, dan juga akan memancing teman-teman yang lain untuk membuat penelitian yang lebih mendalam lagi, lebih jauh ya. Sebagaimana tadi dalam saran-sarannya sudah dikemukakan. Oke, baiklah, sebelum kita uh, lempar pertanyaan kepada publik, artinya kita sudah memiliki dua orang panelis ya. Malam hari ini panelis pertama Mbak Lutfia, yang kedua Mbak Vina. Jadi yang pertama kita beri kesempatan kepada Mbak Lutfia. Silakan Mbak Lutfia untuk menyampaikan hasil refleksi, pertanyaan maupun informasi apa yang mau disampaikan terkait penelitian. Silakan Mbak Lutfia. Baik, terima kasih banyak Pak Raja atas kesempatannya. Selamat malam Pak Raja, Pak Made, dan juga Malam. Kak Jessica tadi atas pemaparannya ya. Nah ini cukup menarik sih Kak. Mungkin aku mau tanya tadi salah satunya juga Kakak sempat nge-mention bahwa ini relate juga dengan pekerjaan Kak Jessica ya sebagai HR. Nah mungkin aku kasih konteks sedikit. Jadi dulu itu aku sistem kerja ini full remote. Nah, menurutku salah satu tantangan pekerjaan remote itu adanya ini sih keterbatasan ya untuk komunikasi ataupun hubungan antara atasan dan juga bawahan. Paling kalaupun kita komunikasi itu sebatas memang formal aja. Itu chat singkat sebutuhnya gitu ya ibaratnya, ataupun kita bertatap muka melalui Google Meet atau Zoom. Nah, menurutku, seperti yang tadi aku bilang kalau misalnya itu tuh jadi salah satu tantangan kalau, gimana supaya kita si bawahan ini bisa, membangun, kedekatan dengan atasan di luar dari, pekerjaan ya. Karena kan kalau misalnya kita bertemu secara langsung atau kerja di kantor itu kan pasti kita, adalah basa-basinya gitu ya, Kak Jessica ya ibaratnya gitu. Nah, dari hal tersebut gitu yang mau aku tanyain, dan juga tadi kaitannya sama relate nih Kak Jessica juga sebagai HR, gimana sih Kak, untuk menangani hal tersebut ya? Apalagi di era sekarang itu banyak banget, perusahaan yang mana menerapkan sistem hybrid ataupun full remote gitu. Jadi bener nggak ketemu sama sekali, secara langsung, atasan sama bawahannya gitu. Gimana kira-kira strateginya nih Kak, supaya bisa tetap terjalin gitu dengan baik ya, si atasan dan bawahan. Kemudian juga kira-kira gimana sih Kak untuk memastikan bahwa karena kan tadi ya mereka remote ataupun hybrid. Gimana supaya bisa memastikan bahwa walaupun kita jauhan gitu kerjanya, tapi si karyawan ini atau bawahan ini bisa merasa mereka tuh ada identifikasi organisasi, mereka menjadi bagian dari organisasi tersebut atau perusahaan tersebut. Mungkin itu aja sih dari saya Kak Jessica. Semoga bisa diterima ya dengan baik. Terima kasih banyak Kak Jessica. Oke, terima kasih banyak Mbak Lutfia. Ini gimana Pak Raja, langsung jawab atau ditampung dulu Pak? Boleh, boleh langsung dijawab supaya tidak lupa. Iya nih Pak, Masih pertanyaan segar panjang kan, tadi. jadi masih bisa langsung ya. Nggak apa-apa. Langsung saja Mbak Jess dan Pak Made, Oke. boleh. Ya. Oke, Pak Made, saya izin menjawab ya Pak ya. Ini tadi dari Mbak Lutfia, tadi pertanyaannya cukup panjang, tapi aku nangkep ada dua topik yang mau ditanyakan, dan konteksnya memang bekerja di remote system ya. Oke, jadi gini, menurut aku memang tantangan di remote system adalah tidak adanya kedekatan, baik itu kedekatan ke perusahaan, kedekatan ke atasan, atau bahkan kita dekat ke rekan kerja kita atau peers kita. Karena kan kita cuman komunikasi secara online dan itu pun pasti hanya konteks pekerjaan. Ini relate sama waktu ya pasti di sini teman-teman bukan angkatan pandemi ya, saya angkatan pandemi soalnya dulu waktu saya S1 saya kuliahnya sempat satu semester itu full online. Itu udah lumayan juga kerasa bedanya karena kan jadinya nggak ada kedekatan ya, ngerjain tugas juga akhirnya nggak ngerti nih teman kita tuh gimana sih, si ini gimana gitu. Nah ini sebenarnya konteksnya sama kayak di pekerjaan, tapi seperti yang tadi Pak Made bilang ini berhubungan sama social exchange theory. Ada istilah exchange di dalamnya atau pertukaran, di mana pertukaran itu adalah melibatkan dua pihak.
pastinya. Kalau konteksnya tadi atasan bawahan, berarti konteksnya adalah kita sebagai karyawan dan juga atasan kita sebagai atasan. Artinya apa? Sebenarnya untuk mengusahakan ini tidak bisa hanya satu pihaknya saja yang mau mengusahakan. Contoh nih Mbak Lutfia misalkan sebagai karyawan, sudah bagus banget sebenarnya Mbak Lutfi bisa identifikasi gimana ya cara aku bisa membangun kedekatan dengan atasan aku meskipun aku kerjanya hybrid. Nah, Mbak Lutfi sudah menunjukkan effort nih untuk itu. Cara yang bisa dilakukan tuh apa? Sebenarnya hubungan itu kan nggak cuman konteks pekerjaan ya. Bisa juga kita misalkan ngasih advice, Pak, mungkin boleh kali habis sesi kerja kita ada sesi ngobrol bareng. Atau kalau misalkan weekend kita Zoom bareng untuk nonton bareng gitu. Atau kalau memang ada teman-teman yang masih satu wilayah, biasanya kalau ini remote-nya masih dalam negeri ya, bukan yang remote virtual ke luar negeri, itu biasanya suka ada tuh sesi-sesi kopi darat. Kayak ayo ketemu. Nah, biasanya kalau inisiasi itu udah mulai, itu bisa memancing. Nah, gimana nih kalau kondisinya atasan aku kayaknya nggak suka deh Mbak kayak gituan, cuman akunya doang nih yang sadar. Ya, kalau konteksnya dengan atasan mungkin agak susah, tapi kita bisa pancing dengan kita ke peers kita sebenarnya. Kita ajak nih teman-teman tim kita atau tim lain, misalkan, kita sama-sama di Jabodetabek loh, ayo dong kita saling ketemuan biar kita bisa kenal gitu. Nah itu dengan kita seperti itu mungkin atasan bisa lihat, akhirnya kayak, oh seru ya ternyata tim saya misalkan ikut nongkrong gitu. Jadi memang inisiasinya tuh bisa seperti itu Mbak. Jadi ada kegiatan-kegiatan lain di luar pekerjaan. Nah, kalau dari sisi atasan, kayak saya pernah sekali ngelit tim secara hybrid sama. Jadi posisinya saya sebagai semi leader lah. Saya nggak bilang saya sebagai leader. Saya bilang saya sebagai mentor waktu itu. Tim saya online. Nah, selain saya ngomongin konteks kerjaan, saya sering ngadain coaching atau one on one gitu. Jadi biasanya saya tanya ke tim saya, gimana seminggu? Biasanya suka follow up tiap minggu ada meeting. Gimana seminggu ini aman nggak kerjaan? Dan nggak cuma ngomongin kerjaan. Biasanya kayak di sana gimana kondisi rumah atau mungkin kuliahnya gimana gitu. Nah dengan ada kedekatan seperti itu tuh harapannya ada perasaan yang terjalin. Jadi bisa lebih apa ya merawat hubungan itu baik itu antara atasan dan bawahan maupun kita dengan rekan kerjanya. Gitu. Itu kayaknya saya menjawab pertanyaan yang pertama ya. Ini agak panjang, mohon maaf ya. Jadi kayak praktis banget nih. Nah, yang kedua, pertanyaannya adalah gimana kita memastikan kalau kita berjauhan, kalian bisa merasa ada identifikasi organisasi atau kita merasa bagian dari perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya peran ini memang harus kuat di perusahaannya, Mbak. Gimana perusahaannya itu bisa memanfaatkan momentum, jangan sampai karena kita online, kita nggak mempedulikan karyawannya. Sebenarnya simpel, banyak loh di Jakarta kayaknya perusahaan-perusahaan tuh kerjanya udah pada hybrid, tapi sesimpel mereka ngirimin welcoming package. Kan biasanya suka ada ya, kayaknya kita lihat di konten-konten TikTok atau di IG, mereka tuh posting welcoming package from PT apa gitu. Nah, itu tuh hal simple, gesture kecil, tapi bikin orang tuh ngerasa, oh aku merasa di welcome ya dengan perusahaan. Atau mungkin kalau ulang tahun, biasanya suka dikirimin kayak birthday gift kayak dikasih makanan atau apa meskipun mereka hybrid. Sama biasanya suka ada sesi kayak town hall. Tapi sekarang konotasi town hall udah agak-agak negatif ya. Dikiranya tuh town hall tuh buat layoff biasanya. Cuma sebenarnya enggak. Town hall tuh sesi kita ngumpul sebenarnya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa bikin kita ngerasa, oh kita tuh keluarga dari perusahaan ini ya. Gitu sih Mbak. Menurut saya, mungkin dari Pak Made. Mohon Pak, kalau memang ada yang mau ditambahkan, boleh Pak. Masih di mute kayaknya Pak Made, maaf. Baik, Mbak Jessica dan Mbak Lutfia, eh, itu memang menjadi isu sentral, ya, apalagi dengan kemajuan teknologi, itu tentu akan mengurangi aspek yang lainnya, ya. Nah, itulah barangkali memang menjadi tantangan kita eh, untuk menanggulangi hal itu, apalagi HR-HR yang sifatnya adalah practitioner saat ini. Itu menjadi dilema memang ya. Namun perlu kita ketahui bahwa dengan sistem kerja remote ini itu perlu kita identifikasi dulu. Mungkin tidak semuanya tidak setuju, mungkin juga semuanya setuju juga ya.
Orang kan dalam satu kondisi perubahan pasti tidak nyaman. Segala sesuatu pasti tidak nyaman. Apalagi yang kita hadapi saat ini. Nah, kalau kita analisa tadi case-nya Mbak Lutfia, kaitannya dengan materi ini, saya memang lebih cenderungnya menganalisa itu menggunakan Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. menggunakan social exchange theory. Jadi teori yang pertukaran sosial itu. Jadi kalau menurut teori itu kan sebetulnya bahwa perilaku sosial, ya, bagaimana interaksi orang satu dengan orang yang lainnya, itu merupakan hasil dari proses pertukaran. Ya, artinya kalau kita lihat di sini, dengan sistem remote ini akan membatasi proses pertukaran. Mungkin juga iya, secara langsung. Tetapi secara tidak langsung, karena dengan bantuan teknologi, tentu bisa itu diatasi. Tapi dampaknya mungkin akan berbeda. Nah, kaitannya dengan bahwa perilaku sosial adalah hasil dari proses pertukaran, maka tujuan dari pertukaran itu sebetulnya yang saya ungkapkan tadi itu adalah bagaimana orang memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Jadi cost dan benefitnya itu dua hal menjadi perhatian di dalam proses teori pertukaran ini. Nah, kaitan dengan pertanyaan Mbak Lutfia, apa yang bisa diberikan kepada karyawan untuk memaksimalkan keuntungan? Supaya apa? Supaya orang itu tetap involved di dalam timnya, tetap involved di dalam kondisi sosial. Yang tadi istilahkan itu masuk di dalam identitas organisasinya. Itu yang barangkali perlu dianalisa terlebih dahulu untuk kita, sebelum kita bisa memberikan kira-kira dalam tanda kutip obatnya apa. Ya. Nah, kalau itu kita sudah ketahui, ya, kemudian kalau misalnya kita coba iseng-iseng itu analisis dengan self determination theory, itu kaitannya nanti dengan yang kedua. Bagaimana supaya orang itu memiliki organizational identification itu high bukan low. Jadi dia merasa memiliki organisasi, dia merasa bagian daripada organisasi, ya. Nah, itu yang perlu kita lihat itu, apakah dari sisi autonomi, ya, apakah dari sisi kompetensi, atau apakah dari sisi relatedness-nya yang diperlukan. Nah, itu barangkali perlu kita lihat dulu supaya kita nanti bisa mencari dalam tanda kutip obatnya. Jadi menurut saya dalam era sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah kita tentu mendiagnosis dulu. Tidak semua orang yang tidak suka dengan work from home, work from anywhere, tetapi tidak semua orang juga yang suka. Ini kan satu perubahan yang kita belum bisa melihat bagaimana persentase dominasinya di dalam organisasi. Nah, itu menurut saya yang perlu kita lihat. Nah, kemudian kalau kita mau tetap meningkatkan identitas organisasinya, maka menurut hemat saya Mbak Lutfia berpatokan pada 4 dimensi di dalam OI itu, Organizational Identification itu. Ya, jadi yang dilihat adalah sejauh mana kondisi kognitifnya si karyawan yang memiliki pemahaman terhadap organisasi, bagaimana dia memberikan penilaian, bagaimana dia mengungkapkan emosinya dia terhadap organisasi, dan tentu saja adalah tindakan-tindakan apa yang dia lakukan. Jadi kita mainnya di dimensi dari organizational identification itu, Mbak Lutfia, untuk kita meningkatkan identitas organisasi dari si karyawan kita. Karena kan kalau kita bicara mengenai identitas, kan tadi Mbak Jessica bilang sejauh mana orang itu merasa menyatu dengan organisasi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan organisasi kita itu jelek, rasanya kita tersinggung gitu loh. Ya, kalau mengatakan organisasi kita itu misalnya, ada karyawannya si A yang melakukan tindakan kontraproduktif di luar misalnya, itu kita merasa bertanggung jawab juga. Nah, kira-kira gitu kan yang menjadi secara analoginya yang bisa kita nyatakan bahwa saya menyatu dengan organisasi gitu kan ya. Namun secara barangkali kalau kita lihat relatedness-nya sama dengan SDT tadi itu, barangkali itu yang menjadi poinnya Mbak Lutfia sekarang, ketidakterhubungan secara langsung. Ya. Nah, selama ini ada memang organisasi-organisasi yang memang kalau orang tuh nggak kerja ke kantor, rasanya kok rugi gitu ya.
Itu saya pernah menemukan bahwa satu organisasi yang pernah saya lakukan riset secara kualitatif, long walk fenomena, jadu fenomena kerja yang sangat panjang dari dia lulus sekolah SMA sampai dia pensiun di organisasi itu. Saya hanya ambil 3 orang karena orang-orang seperti itu nggak banyak. Nah, ternyata hasilnya menyatakan bahwa dia itu bekerja di organisasi bukan karena semata-mata uang, tetapi dalam hubungannya dengan orang lain, relatedness-nya dengan orang lain. Sehingga kalau orang-orang itu cuti, rasanya rugi. Padahal sebetulnya di kantor pun mungkin nggak banyak pekerjaan dia. Nah, kalau orang-orang begini kita lakukan work from home, mungkin akan sangat berbahaya. Ya, mungkin akan sangat berbahaya. Nah, oleh karenanya, maka menurut hemat saya, kalau kita tidak bisa main di kuantitas, barangkali kita mainnya di kualitas, Mbak Lutfia. Jadi barangkali secara best practice-nya, siapkan 1 hari dalam 1 minggu untuk mereka bertemu. Mungkin nggak membahas pekerjaan saja, tetapi mungkin keluarganya, ya mungkin cucu-cucunya, itu jangan salah, ada di perusahaan yang dalam tanda kutip adalah sangat Eastern banget, sangat ketimuran banget, sampai menjual cabai, menjual beras pun di kantor. Nah, itu nggak kita temukan di dalam pekerjaan yang sifatnya remote. Jadi best practice-nya mungkin ya sementara kita lihat secara kualitas dulu barangkali Mbak Lutfia untuk menangani hal seperti itu. Itu kira-kira Mbak, kalau Mbak tinjau dari sisi Exing teori dan SDT. Demikian Pak Raja. Oke, baik. Terima kasih atas ulasannya yang lengkap ya. Mbak Lutfia tentu sudah puas ya dengan penjelasan tersebut. Baik, kita akan beralih kepada panelis yang kedua, Mbak Vina. Silakan Mbak Vina. Silakan menyampaikan analisa dan pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih Pak Raja. Selamat malam Pak Raja, Pak Made, Kak Jessica, dan Kak Arvina. Mohon maaf sebelumnya kalau suaranya agak berisik ya Pak. Jadi mungkin yang aku tanyain ke Kak Jessica yang pertama tuh terkait variabel penelitian Kakak gitu ya. Tadi Kakak sempat mention kalau misalkan hubungan atasan dan bawahan ini semakin besar terhadap kebahagiaan karyawan itu melalui identifikasi organisasi. Nah, sepengetahuan aku, misalnya kalau sesuatu variabel itu semakin kuat atau lemahnya itu berhubungan karena variabel moderasi. Nah, sedangkan yang mediasi ini yang aku tahu itu lebih kayak sebagai jembatannya gitu, yang menghubungkan hubungan atasan dan karyawan ini berhubungan terhadap kebahagiaan melalui si identifikasi organisasi tadi. Mungkin aku terlewat atau gimana tadi Kak, mungkin klarifikasi atas variabel itu. Kemudian yang kedua terkait ini tentang kebahagiaan nih Kak. Mungkin Kakak sebagai HR juga di perusahaan ya Kak, ada nggak Kak misalnya kayak emang Kakak tuh menemukan sebenarnya justru hubungan atasan dan bawahan yang dekat itu malah menurunkan kebahagiaan karyawan gitu. Karena mungkin karyawan yang mungkin terlalu dekat sama atasan gitu ya, mungkin akan banyak job tambahannya yang membuat mungkin kebahagiaan karyawan itu menurun. Kemudian Kakak juga mention tadi terkait apa ya, turnover gitu. Jadi orang-orang yang lama di perusahaan itu mereka mengatakan mereka lebih bahagia daripada orang-orang yang baru, misalnya kayak sekitar 3 sampai 5 tahun di perusahaan. Apakah sebenarnya mereka yang lama di perusahaan itu mereka tuh emang lagi berproses menemukan kebahagiaan itu gitu. Jadi orang-orang yang baru sebentar di perusahaan tuh belum menemukan kebahagiaan sebenarnya. Jadi mereka yang udah lama tuh ya karena prosesnya menemukan kebahagiaan di satu perusahaan itu yang bisa bikin kita engage sama perusahaan itu butuh waktu yang lama. Mungkin gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Baik. banyak Kak Langsung Vina saja ya. mungkin ya Mbak Jessica. Oke, Ya, ini langsung dijawab juga ya Pak Raja ya. ya. Oke, Pertanyaan tadi beranak pinak dia, jadi iya, bisa dijawab ya. ini saya hitung tadi ada 4 pertanyaan sebenarnya, ada 3 pertanyaan. Betul, betul, Cuman betul. Kak Vina, sorry tadi pertanyaan yang kedua setelah pertanyaan variabel penelitian tuh apa ya Kak? Boleh diulang ringkas nggak? Tadi kayaknya aku agak miss di situ.
Kedua itu tadi kakak sebagai HR kali ya, mungkin ada nggak kakak lihat fenomena unik gitu, atau emang observasi temuan lah gitu, misalnya orang yang terlalu dekat sama pimpinan gitu gitu lebih nggak bahagia sebenarnya, karena mungkin karena terlalu dekat kita dapat job tambahan yang membuat kita sebagai karyawan tuh ya nggak bahagia karena dapat job tambahan tadi gitu gitu. Oke. Oh. Terima kasih banyak Kak Vina untuk pertanyaannya. Ini mungkin saya akan jawab satu-satu. Nanti mungkin akan dibantu ditambahkan juga oleh Pak Made sepertinya. Sudah misalnya Pak Made. Oke, mungkin saya mau jawab dulu yang tadi yang terakhir ya, karena itu masih inget baru ditanya tadi. Ada nggak sih fenomena atau hasil observasi saya, misalkan orang nih deket sama atasannya, tapi ternyata aktualnya dia nggak bahagia. Mungkin karena ada faktor lain dia deket tapi dikasih kerjaan kah atau apa gitu. Oke, sebenarnya kalau ada apa enggak, kalau dari observasi saya ya, ini based on my experience, based on my eh, lingkungan, teman-teman saya, atau mungkin orang kerja di tempat saya gitu. Ada banget kondisi di mana oh dia tuh deket sama atasan tapi dia nggak serta-merta menjadi bahagia juga. Betul, itu ada. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun dia dekat, kualitas kedekatannya itu bukan kualitas yang bagus. Jadi bukan masalah deket dalam artian keakraban ya, tapi lebih ke kualitasnya. Bisa jadi mungkin secara pekerjaan terlihatnya mereka akrab karena mungkin dia direct supervisornya langsung ke atasan tersebut. Jadi secara pekerjaan pasti akan banyak koordinasi. Orang melihatnya dekat. Tapi mungkin kualitasnya nggak bagus. Karena apa? Karena dia langsung jadi bawahannya, akhirnya atasannya langsung tuh apa-apa kalau ada kerjaan kasih ke dia. Kalau misalkan ada masalah apa-apa kasih ke orangnya gitu. Jadi memang ada faktor seperti itu yang bisa dibilang ya itu juga yang menjadikan dekat itu belum tentu mereka akan bahagia gitu. Jadi harus ditinjau dari kualitas hubungannya seperti apa. Itu kalau menurut saya. Terus yang kedua itu terkait orang lama lebih bahagia dibanding yang baru. Apakah yang lama memang mereka ada proses menemukan kebahagiaannya atau gimana? Karena kan orang baru belum tentu udah dapat juga ya kebahagiaannya itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau lihat dari hasil penelitian saya, kalau konteksnya kebahagiaan di tempat kerja memang kelihatan ya, orang yang lebih lama, yang bahkan di atas 30 tahun itu yang udah ketahuan tingkat kebahagiaan di tempat kerjanya tuh lebih tinggi. Nah, kebahagiaan di tempat kerja itu kan tadi aspeknya banyak ya Mbak. Dimensinya itu ada tiga. Ada kepuasan kerjanya, ada keterlibatan kerjanya, dan juga komitmen organisasi afektifnya juga ada. Nah, kalau kita mengacu ke situ, memang bisa dibilang ketiga aspek itu mungkin termasuk yang cukup besar dibanding golongan usia yang lain. Dan memang contohnya gini, misalkan affective organizational commitment, mereka merasa sudah punya perasaan afektif terhadap perusahaannya. Nah, itu juga salah satunya kan dipengaruhi oleh masa kerjanya juga sebenarnya. Makanya dia bisa merasa demikian karena dia udah lama, udah belong to the company, udah lebih dari 30 tahun. Terus juga secara work engagement juga bisa jadi lebih tinggi dari situ karena memang mereka sudah lama juga bekerjanya. Dan apakah orang baru artinya demikian sebaliknya? Sebenarnya nggak juga Mbak, karena penentu di kebahagiaan di tempat kerjanya itu ya tadi ya, karena kan salah satu faktor yang kita teliti adalah hubungan atasan bawahannya. Bisa jadi memang karena fenomena tersebut memang kelihatannya demikian. Makanya tadi di saran penelitian selanjutnya adalah mungkin bisa ditambahkan variabel penelitian yang lainnya untuk kita ketahui benar nggak sih sebenarnya hanya karena mereka lebih lama kerja mereka lebih bahagia atau karena mereka lebih sebentar kerjanya jadi kesannya tuh nggak bahagia. Nah itu yang perlu dikembangkan lagi di saran penelitian selanjutnya. Nah, yang terakhir itu terkait variabel penelitian ya, Kak. Nah, boleh tolong sedikit diulang nggak yang bagian statement yang mana tadi, yang antara mediasi dan moderasinya itu? Segmen yang mengatakan kalau misalkan identifikasi organisasi ini akan menjadikan hubungan atasan dan bawahan ini semakin apa membesar atau meningkat terhadap kebahagiaan karyawan di tempat kerja. Nggak salah di Oke. hipotesis tadi. Oke, oke, oke. Jadi sebenarnya ini mungkin saya takut ini saya kayaknya saya butuh bantuan Pak Made juga nanti untuk bantu elaborasi lagi ya. Nah, kalau dari yang saya tangkap dari pertanyaan Mbak Vina, tadi kalau dari pertanyaan seakan-akan faktor mediasi ini memperbesar ya Mbak ya.
Jadi kayak identifikasi organisasi ini memperbesar hubungannya. Jadi memang sebenarnya identifikasi organisasi ini kan disebutnya sebagai mediator ya Mbak, bukan moderator. Jadi memang perannya dia adalah sebagai memediasi. Artinya adalah sebenarnya kalau di penelitian tadi kan hasilnya parsial juga Mbak. Gitu. Jadi menunjukkan kalau kebahagiaan di tempat kerja itu baik itu LMX secara langsung maupun dimediasi oleh hubungan identifikasi organisasi itu tetap ada perannya. Jadi saya tadi agak lupa di statement mana yang saya bilang lebih besar sebenarnya. Tapi sebenarnya perannya identifikasi organisasi itu sebagai mediator, bukan moderator. Jadi sebenarnya benar yang Mbak Vina sampaikan, semestinya tidak serta-merta disampaikan kalau itu memperbesar hubungan atasan bawahan terhadap kebahagiaan di tempat kerjanya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab, Mbak Vina. Mungkin dari Pak Made, mohon bantuannya Pak jika ada yang mau ditambahkan. Baik, terima kasih Mbak Jessica dan Mbak Vina. Mungkin concernnya Mbak Vina tadi itu agak confused sedikit mengenai organizational identification yang memperlemah ataupun yang memperkuatkan moderator, bukan mediator. Gitu kira-kira ya Mbak Vina ya. Nah, hasil kajiannya Mbak Jessica, bukan OI ini tidak memperkuat atau memperlemah hubungan LMX dengan kebahagiaan, tetapi dia sebagai mediatornya, dia sebagai penghubungnya kalau boleh saya sebutkan secara analoginya. Jadi peran OI sebagai variabel mediator ini adalah lebih melihat proses psikologis yang terjadi di dalam model konseptualnya Mbak Jessica, bahwa ketika hubungan atasan itu baik, maka akan memunculkan ya identifikasi organisasi, merasa bagian dari organisasi itu makin meningkat, sehingga dengan demikian maka akan mempengaruhi kebahagiaan yang semakin meningkat juga. Jadi yang dilihat di dalam model konseptualnya Mbak Jessica itu adalah prosesnya, ya, bukan yang dilihat adalah kondisi memperkuat atau memperlemah. Cuman pertanyaannya Mbak Vina benar juga, ya, dengan adanya organizational identification, ya, hubungan LMX dengan kebahagiaan itu bukannya diperlemah atau diperkuat, tetapi mengecil, Mbak. Ya, kalau dilihat tadi hasilnya dari uji hipotesisnya, kalau nggak salah tadi kalau hubungan langsungnya LMX dengan kebahagiaan itu berhubungan signifikan secara langsung dengan beta 0,66 ya, 6 berapa gitu ya. Tetapi ketika dimasukkan variabel OI sebagai mediator, hubungannya tetap signifikan, tetapi betanya itu menjadi 0,4 Mbak Vina. Tetap signifikan juga gitu loh. Sehingga dengan demikian ada variabel lain lagi yang mempengaruhi LMX terhadap kebahagiaan, yaitu OI tadi itu. Makanya OI itu menjadi mediator parsial disebutnya di sana oleh Mbak Jessica ya. Itu ya Mbak Vina ya. Nah, terkait dengan hubungan bawahan yang dekat, nah ini sekalian menjawab yang ketiga Mbak Vina, bahwa hubungan atasan dan bawahan itu akan menjadi berkualitas baik ketika melalui 3 tahapan, Mbak Vina. Ya, di dalam teorinya social acting itu kan bahwa tahapan pertama itu adalah tahapan yang disebut dengan stranger. Stranger itu kan orang asing ya Mbak ya. Orang asing. Artinya ketika kita masuk dalam satu organisasi, pasti kita tidak memiliki hubungan yang begitu baik dengan atasan. Kenapa? Karena kita hanya berinteraksi secara formal. Nah, stranger tuh. Jadi baru hal-hal yang sifatnya yang mana saja yang wajib itu kita lakukan. Ya. Nah, setelah semakin lama kita diujilah oleh atasan kita. Ya, dikasih beban kerja, oh mampu ya Mbak Vina kerjakan. Dikasih bawa uang, loh kok Mbak Jessica nggak tilep ya uangnya ya, kok dibalikin lagi dan ada catatan dan lain sebagainya. Sudah mulai ada hubungan yang sifatnya adalah
lebih lebih personal lagi. Nah, itu tahapnya disebut dengan acquittance. Ya, itu yang kedua. Nah, semakin lama lagi, semakin dipercaya sehingga hubungan yang lebih matang itu akan terjadi yang disebut dengan kalau nggak salah apa namanya kematangan yang partnership, mature partnership, ya. Nah, itu udah hubungan yang sangat saling mempercayai dan hubungan timbal balik di antara keduanya. Nah, mungkin dengan hubungan yang terakhir ini, maka orang-orang itu yang masuk di dalam in groupnya, Mbak Vina. Jadi ada orang yang ada in groupnya itu ya adalah orang yang memiliki hubungan berkualitas baik dengan atasan bawahan, sehingga terjadi pertukaran informasi dan sama-sama kedua belah pihak saling menguntungkan. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Vina adalah apakah bisa itu berdampak negatif? Ya, tadi Mbak Jessica sudah jelaskan. Dalam tanda kutip, kenegatifan itu yang muncul adalah bukan masalah tahapan yang ketiga yang terkait dengan mature partnership itu, tetapi dampaknya ketika menyalahgunakan hubungan itu. Ya. Nah, ini biasanya di dalam prakteknya itu muncul adalah ketika atasan itu adalah menjadi toxic leader atau bawahan yang menjadi toxic employer. Nah, itu akan menjadi hubungan yang dekat sehingga nanti lama-lama hubungan itu akan menjadi ya tidak saling ada umpan baliknya, tetapi justru dalam tanda kutip itu akan berdampaknya dalam tanda kutip konflik. Dampaknya konflik yang semakin tinggi kan nanti muncul kebahagiaan yang berkurang, Mbak Vina. Ya. Jadi menurut hemat saya orang menyalahartikan hubungan dalam proses mature partnership ini yang barangkali akan menyebabkan hubungan itu akan menyebabkan ketidakbahagiaan kedua belah pihak. Itu sih kira-kira Mbak Vina. Demikian Pak Raja. Ya, terima kasih Pak Made. Bagaimana Mbak Vina? Sudah? Oke, Pak Raja. Oke, baik. Ya, jadi sangat lengkap ya jawaban yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Teman-teman sekalian, diskusi kita sebetulnya sudah makin hangat ya, walaupun baru 2 penanya ya. Jadi sekarang kita buka kepada forum yang lebih luas. Silahkan ada yang mau memberi komentar atau pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan tadi. Silakan teman-teman. Ya, belum ada yang muncul dan biasanya ya moderator menjadi apa ya? Atau sudah ada ya, Miss Hartina? Belum ada ya? Mbak Disa. Diza apa mau tanya? Ya, silakan Disa. Selamat malam Kak Jessica, Pak Raja, Pak Made, dan teman-teman semua. Saya mau tanya mungkin ini aja. Menurut Kak Jessica, karyawan itu tuh bertahan lama karena mereka bahagia atau mereka bahagia karena telah bertahan lama di kerjaan itu? Soalnya saya belum pernah kerja, Pak. Jadi saya mau tanya. Pak Made sudah tertawa itu sudah jawaban itu. Ya, silakan Mbak Jessica mungkin dulu ya, baru nanti Pak Made. Silakan Mbak. Oke. Sebenarnya jawabannya pertanyaannya simpel ya, tapi emang kenapa saya sama Pak Made ketawa karena kita udah kerja, jadi kayak ikutan ketawa. Tapi Mbak Diza, kalau aku boleh jawab, saya kayaknya nggak mau jawab terlalu berat versi teoritikal atau apalah ya. Mungkin nanti Pak Made boleh bantu jelasin dari sisi itu aja Pak. Tapi kalau dari pengalaman saya dan juga saya melihat orang-orang, kebanyakan karyawan itu ya salah satunya bertahan lama ya karena mereka ada perasaan bahagia gitu loh. Jadi memang kenapa sih akhirnya mereka tuh ada karyawan yang kerjaannya lama, walaupun nggak serta-merta karyawan yang tahan bekerjanya lama nih itu karena dia exactly bahagia ya. Bisa jadi memang ya ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Ini kayaknya di mata kuliah
psikologi tuh ada deh, waktu itu pernah diajarin tentang reluctant stayer, reluctant leaver, enthusiastic stayer, sama leaver itu ada tuh di situ kategorinya. Nah, ada juga kok orang yang memang tetap bertahan di pekerjaan meskipun mereka sebenarnya nggak bahagia, stres juga tiap hari ketemu atasannya gitu loh, atau mungkin udah toxic juga lingkungannya. Tapi ya karena mereka punya tuntutan, ya mau nggak mau mereka harus kerja. Jadi ya nggak bisa selalu dibilang karyawan itu bertahan lama karena mereka bahagia. Not exactly like that. Tapi saya lebih agak ngerasa apakah karena mereka bahagia makanya mereka tahan lama? Mungkin juga bisa aja karena mereka udah nyaman di tempat kerjanya, mereka ngerasa di sini aku berkembang, di sini aku bisa mendapatkan yang aku mau, kenapa aku harus keluar gitu. Nah, aku termasuk yang opsi ke di pengalaman kerja aku ya. Kalau aku boleh sharing, aku itu termasuk opsi yang kedua. Aku nggak sadar kalau ternyata aku happy di tempat kerja aku. Aku ngerasa growing, aku ngerasa belong to the company. Akhirnya first job aku 4,5 tahun. Makanya aku akhirnya keluar. Dan menurut aku sebagai fresh graduate, 4,5 tahun itu cukup lama sebenarnya. Dan itu tanpa aku sadar ternyata aku memang happy. Dan itulah kenapa aku meneliti happiness at work sebenarnya. Itu sih kalau jawaban dari saya, Mbak Diza. Baik, makasih Kak Jessica. Mungkin dari Pak Made ada yang mau ditambahkan ya Pak Made ya? Sedikit saja, kalau kita melihat pertanyaannya Mbak Diza, ini saya kenapa tersenyum Pak Raja? Karena saya tidak bisa menjawab pertanyaannya Mbak Diza. Aspek lama kerja dengan kebahagiaan itu tampaknya tidak berhubungan. Mohon maaf Mbak Diza, itu ditunjukkan tadi dari hasil risetnya Mbak Jessica bahwa lama jabatan itu tidak menunjukkan perbedaan signifikan dari sisi kebahagiaan, ya, apakah itu kepuasan kerja, engagement ataupun affective commitment tadi. Begitupun juga konstruk-konstruk yang lainnya itu lama kerja itu tidak menunjukkan satu hubungan perbedaan, uji beda kalau nggak salah tadi itu Mbak Jessica ya. Sehingga dengan demikian menurut hemat saya, dan saya belum pernah memang membaca hasil risetnya bahwa lama kerja ada kaitannya dengan kebahagiaan. Namun demikian ya itu memang belum bisa dijawab. Semakin lama orang bekerja maka akan semakin bahagia, atau semakin bahagia orang bekerja, maka dia akan semakin lama. Barangkali ini menjadi satu tantangan buat kita untuk melakukan riset teman-teman yang lainnya, ya. Nah, kaitannya dengan lain, Pak, kalau itu tidak ada hubungannya, terus apa, Pak, menyebabkan orang itu kok bisa lama bekerja? Itu kan ya. Nah, orang lama bekerja, ya, saya di satu perusahaan mungkin plus minus pernah 27 tahun ya. Tapi saya pernah juga hanya 6 bulan di perusahaan. Pernah juga saya hanya 1 tahun 4 bulan di perusahaan. Pernah juga saya 9 bulan di perusahaan. Tetapi yang paling lama sampai usia pensiun saya lah yang sekarang gitu ya. Itu plus minus 27 tahunan lah, dan bisa balik lagi gitu ya. Intinya menurut hemat saya Mbak Dias, karena Mbak Dias tadi belum berkarir gitu ya, adalah kesamaan value, Mbak. Ya, value itu kan berarti keyakinan-keyakinan yang kita miliki, dan company pun juga punya value. Company punya keyakinan-keyakinan juga. Ketika keyakinan kedua hal ini paling tidak beririsan, semakin lama itu mungkin akan semakin banyak irisannya, ya mungkin itu akan bisa mempertahankan kita untuk bekerja. Cuman kalau dikaitkan dengan apakah bahagia, menurut hemat saya belum tentu. Kenapa? Karena sifat kebahagiaan yang dianalisis oleh Mbak Jessica tadi dengan 3 dimensi itu sifatnya adalah fluktuatif. Engagement, keterikatan itu sifatnya adalah fluktuatif. Mungkin pada saat ini kita engage, ya, tetapi ketika perubahan atasan bisa menjadi tidak engage. Mungkin sekarang kita puas bekerja, tetapi 2 bulan lagi, 3 bulan lagi belum tentu kita puas. Begitupun juga ikatan emosional kita di satu organisasi, karena itu sifatnya fluktuatif. Ya, kalau locus of control kan sifatnya lebih stabil ya Mbak Disa, sehingga
Kalau kebahagiaan dianalisis dengan menggunakan 3 dimensi itu, tentu saja kebahagiaan itu pun juga akan sifatnya fluktuatif kalau ditinjau dari sisi aspek subjektifnya. Itu menurut hemat saya. Nah, kembali tadi kepada value yang kita miliki. Nah, ini kan nanti akan kaitannya dengan pemaknaan bekerja, Mbak Disa. Ya, orang itu akan sangat menikmati pekerjaan dia. Ya, menurut hemat saya ada satu kajian riset yang kalau nggak salah ini ditulis oleh orang mungkin dari, kalau namanya Saprensky atau siapa, saya lupa tuh namanya. Dia memaknai bekerja itu dalam 3 hal, Mbak Dias. Satu, work is a job katanya. Jadi bekerja itu ya hanya untuk mendapatkan uang. Ya, pemaknaan dia seperti itu. Sehingga value-value yang dipentingkan pada saat itu adalah uang. Ketika itu terpenuhi, ya mungkin akan mengatakan bahwa loh ini loh saya akan melakukan pekerjaan dengan happy. Ada juga orang memaknai job is a career, job is a future gitu kan ya. Pekerjaan itu adalah untuk mempersiapkan masa depan. Kalau orang-orang seperti itu mungkin jangan kita touch lagi terkait dengan uang tetap gitu ya, job tetap diberikan, tetapi promosi, kemudian tantangan dan lain sebagainya, mungkin itu akan membuat dia lebih happy dibandingkan dengan yang tadi. Yang ketiga sebetulnya adalah job itu adalah calling katanya, panggilan. Nah ini barangkali sifatnya sudah sangat tinggi gitu ya, bahwa bekerja itu adalah panggilan. Jadi bekerja itu sebagai suatu ketulusan, keikhlasan untuk pengabdian. Nah mungkin ini kalau karir, orang ini dinaikkan jabatannya, orang ini diberikan gaji yang berapapun, mungkin tidak akan bisa mengobati, karena job itu adalah calling, job itu adalah panggilan bagi dia. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang perlu di-assess dulu di dalam diri kita. Bagaimana kita memaknai pekerjaan itu? Mungkin kalau menurut hemat saya, biasanya orang-orang baru pasti ya kerja adalah ya untuk mendapatkan, memenuhi kebutuhan kita saat ini. Nggak mungkin langsung job is calling. Ada juga mungkin orang sebagian gitu ya Pak Raja, yang dari kecil sudah berkeinginan dia menjadi pastor, menjadi apa, nggak peduli yang lainnya. Pokoknya itu adalah panggilan. Mungkin seperti itu menurut pandangan saya sih Mbak Disa. Ya, demikian Pak Raja. Baik. Makasih Pak Made. Wah, jadi nanti Mbak Diza sudah punya bekal ya untuk dunia kerja ya, luar biasa loh. Ya. Pertemuan malam ini memberikan bekal untuk kerja masa depan ya. Jadi memang kerja itu ya, benar yang dikatakan oleh Pak Made tadi, orang yang bekerja orientasinya apa ya, money ya, ada itu ya, atau jabatan atau status sosial. Nah, baru yang tingkat lebih tinggi mungkin ya itu ya panggilan, vocatio ya. Jadi kalau dia melihat itu panggilan, tidak digaji pun mungkin dia akan kerja itu. Jadi itu karena panggilan, karena dia melihat itu ya ada kekuatan yang mendorong dia melakukan tersebut ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, masih ada waktu kita cukup banyak untuk berdiskusi. Silakan. Adakah yang mau? Ya, sementara teman-teman mungkin sedang memikirkan apa pertanyaannya, ya jadi saya terlintas saja Mbak Jessica dengan apa tadi yang disebut dengan mediasi itu ya, identifikasi organisasi. Nah, ternyata begitu di mediasi oleh identifikasi organisasi ini, hubungan itu menjadi ya bukan apakah pas dikatakan menjadi ya, dibandingkan dengan hubungan langsung ya ternyata lebih kecil gitu tadi istilah Pak Made ya, lebih kecil 0,4 yang sebelumnya 0,6 ya. Lumayan itu ya. Nah, barangkali Mbak Jessica bisa menjelaskan itu di dalam praksis ya. Bagaimana hal itu bisa dipahami. Jadi atau mengapa itu bisa terjadi ya, mungkin ada penjelasan tambahan tentang itu barangkali. Bagaimana Mbak Jessica? Oke, wah ini
sebuah kehormatan yang nanya Pak Raja langsung ini di depan saya. Ya. Saya lebih Juga deg-degan kalau Pak saya Raja banyak yang nanya. belajar juga soalnya, belajar saya banyak dari Pio. Jadi saya itu sebenarnya banyak Saya belajar jadi dari Pak Made ya, jadi lebih merasa ahli-ahli manajemen manusia SDM. Silakan ya, ya. jadi Untuk berasa kita. lebih deg-degan ini Pak. Oke Pak, iya. Jadi memang gini Pak, memang di penelitian saya itu ketika hubungan atasan bawahan untuk terhadap kebahagiaan di tempat kerja itu memang lebih tinggi, bukan lebih tinggi ya. Ketika masuk variabel identifikasi organisasi itu memang ada penurunan. Hmm, Makanya mediasinya itu sifatnya parsial, walaupun secara sifat dia memang tetap signifikan sebenarnya Pak. Jadi memang masih bisa dibilang sebagai mediator parsial. Nah, kalau secara praktisnya yang tadi Bapak tanya ya, kenapa sih fenomena itu bisa terjadi misalkan? Ya karena memang kalau menurut pemahaman saya terhadap tesis saya dan juga membaca di data penelitian ya Pak, ini mungkin nanti Pak Made boleh sedikit dibantu juga ya Pak saya Pak dalam menjawab angka-angka ini. Jadi memang sebagian besar itu pengaruh hubungan atasan bawahan terhadap kebahagiaan kerja itu memang disalurkan juga melalui identifikasi organisasinya, Pak. Jadi, dalam praktiknya itu walaupun hubungan yang baik dengan atasan itu tidak hanya membuat karyawan itu bahagia secara langsung, tapi juga ada pengaruh untuk meningkatkan perasaan belong to the company. Jadi karena kalau dari saya pernah baca riset juga Pak, itu ada di tesis saya. Jadi memang atasan itu dianggap sebagai representatif perusahaan. Jadi once karyawan itu merasa, oh atasan saya ini baik, karena mungkin tadi ya secara fase-fase itu sudah masuk ke mature partnership. Jadi merasa sudah dekat dengan atasannya, kualitas hubungan atasan bawahannya baik. Nah karena itu akhirnya merasa representatif atasan itu dianggap sebagai citra perusahaan. Makanya secara nggak langsung dia mengidentifikasikan dirinya, aku juga belong to the company meskipun ini diwakili oleh perusahaan gitu. Jadi ada faktornya di situ sih Pak sebenarnya kalau sepemahaman saya. ya, Makanya ada mediasi parsialnya. ya. Terima kasih Pak Jess. Iya, saya rasa Pak Raja Sama-sama Pak. sudah sangat terpuaskan oleh Mbak Jessica itu karena sudah menyatakan fraksinya bahwa ada peran mediasi identification organisasi. Eh, Sebetulnya turun betanya 0,6 menjadi 0,4 itu menurut hemat saya Pak Raja Hmm, itu bisa kita khawatirkan, tetapi saya tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena signifikansi 0,05%-nya itu masih signifikan. Artinya di sana tetap hubungannya signifikan secara langsung, walaupun tadi betanya 0,4 gitu ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Kami menduga bahwa hubungan atasan dan bawahan, karena ini adalah ada pertukaran sosial di sana, maka akan terbentuklah in group dan out group itu. Artinya ketika itu dia bisa menjadi memediasi hubungan atas bawah dengan kebahagiaan, kami menduga bahwa in groupnya itu lebih besar daripada out groupnya, ya. Sehingga dengan demikian in group yang dimasukkan di sini itu adalah identitas dia di organisasi, dia lebih menyatu di dalam organisasi. Nah, itu pun juga terbukti tadi bahwa dari hasil lama bekerja, ya, itu barangkali sekitar 65% masa kerjanya di tempatnya Mbak Jessica itu adalah di atas 5 tahun Pak Raja, ya, di atas 5 tahun. Otomatis in groupnya ini akan kuat. Kalau kita lihat, saya perhatikan dan menerka-nerka arsitekturnya, morfologi orang-orang yang ada di tempat Mbak Jessica ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip senioritasnya mungkin akan tinggi, ya, mungkin akan tinggi. Apalagi fenomena yang diambil adalah bahwa anak-anak yang baru masuk yang kurang dari 5 tahun mengatakan berdasarkan personal komunikasinya bahwa yang dipentingkan saja orang-orang lama loh. Kalau kita nggak lama bekerja di sini, maka kita tidak akan bisa menjadi in group dalam tanda kutip seperti itu.
kita akan tetap menjadi outgroup, di luar grup gitu ya. Kalau di outgroup otomatis berarti kan nanti kaitannya dengan identifikasi organisasi, ya apa namanya, akan tidak menjadi diperhitungkan di dalam hubungan kurang diperhitungkan dalam hubungan atasan bawahan. Nah, saya menduga bahwa terbentuknya in group ini ya dalam model identifikasi organisasi itu juga mengambil porsi terkait dengan hubungan langsung ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, walaupun terjadi seperti itu ya, kalau nggak salah Mbak Jessica di analisis di bagian hasil akhir menyatakan bahwa seperempat 25% pengaruh dari hubungan atas bawah identifikasi organisasi terhadap kebahagiaan. Jadi mungkin 75% lain ada faktor lain yang berpengaruh. Ya, sehingga dengan demikian mungkin itu bisa menjadi penyebab Pak Raja kenapa betanya menjadi menurun, ya karena yang tadi saya sebutkan itu. Itu Pak Raja. Baik, terima kasih Pak Made atas jawabannya. Semoga juga mungkin bisa membantu teman-teman ya, mungkin punya pertanyaan yang sama dengan saya. Oke, sekarang kita mendengarkan pertanyaan yang berikut dari Mbak Dinda, nanti Mbak Michelle ya. Oke, silakan Mbak Dinda. Ya. Ya, terima kasih Pak Raja kesempatannya. Izin Pak Made, Kak Jessica, saya ingin lebih tahu sebenarnya untuk secara teori dan praktek di organisasi ya Kak Jessica. Di sini kan tadi Kak Jessica itu menyampaikan penelitiannya ini menghasilkan suatu hubungan yang positif antara atasan dan bawahan. Nah, kalau misalkan atasan ini mengetahui adanya kesalahan nih Kak yang berulang dari bawahannya tertentu, tapi tetap mengabaikan nih Kak si atasan tersebut karena atasan tersebut itu mempunyai kedekatan secara personal. Nah, apakah dalam konteks psikologi organisasi dari perilaku tersebut tuh masih dapat dikategorikan suatu hubungan atasan yang dan bawahan yang positif, atau memang justru itu bisa ada disfungsional gitu Kak, secara sistematik yang bisa merusak kebahagiaan dari misalkan member lainnya atau anggota tim lainnya. Sekian Kak, terima kasih Pak Made. Oke, baik. Kita gabung dulu dengan pertanyaan Michelle ya. Ya, supaya sekaligus sekali dayung sampai ke utara ya. Silakan Mbak Michelle. Terima kasih, selamat malam Pak Raja, Pak Selamat Made, Kak malam. Jessica. Aku mau tanya sedikit ke Kak Jessica, mungkin lebih ke tips aja sih. Kalau dari Kak Jessica sendiri, misalnya kita sedang mencari pekerjaan nih, apa saja sih yang perlu diperhatikan saat kita cari kerja supaya kita bisa lebih betah, bisa lebih engage, bisa lebih menikmati pekerjaan tersebut gitu. Terima kasih. Ya, penanya kedua sangat praktis ya pertanyaannya. Sekaliguslah kita bungkus bersama dengan pertanyaan Miss Hartinah ya. Semoga pertanyaan Miss Hartinah nanti tidak berat-berat. Silakan Miss. Malam Pak Made, Mbak Jess, Pak Raja. Saya Malam. tertarik dengan topik ini soalnya saya nggak bisa relate. Nggak bisa relate dalam artian itu dulu saya bekerja, saya nggak dapat atasan yang baik, Pak, Bu, gitu. Jadi sedih sih ceritanya, tapi ya intinya eh, atasan dengan saya itu uh, hubungannya tidak baik gitu dan temen-temen juga kayaknya nggak kita nggak bisa tahu nih nggak tahu ya saya agak bingung soalnya saya merasa kalau di perusahaan itu kita nggak tahu yang mana yang lawan mana yang kawan gitu karena kayaknya kawan bisa jadi lawan gitu nggak tahu ya tapi mungkin Mbak Jus kan pengalamannya banyak bisa bantu untuk menelaah mungkin sebaiknya seperti apa gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya saya belum menangkap definisi identifikasi organisasi seperti apa gitu kan. Karena kelihatannya dia itu kalau dia identifikasi dengan organisasi kayaknya nggak sejalan dengan happiness
kayaknya maksudnya dia bisa jadi dia identifikasi tapi dia belum tentu dia bahagia dengan pekerjaannya. Nah, saya ingin bertanya kalau misalnya kayak orang yang kayak misalnya yang dia itu punya sense of identifikasinya tinggi tapi mungkin dia belum tentu bahagia itu kayak misalnya eh sebagai leader gitu kan, dia in charge gitu kan, dia punya sense of identifikasi organisasi gitu ya kali ya mungkin ya coba ya nanti dibantu dijelaskan lagi ya untuk identifikasi organisasinya. Tapi dia mungkin merasakan balik lagi kayak yang tadi kata Pak Made, di mana dia mempersepsinya itu apakah itu sebagai tanggung jawab atau dia itu panggilan hidup gitu kan. Jadi sense of identifikasi organisasi ini tuh sebenarnya seperti apa realnya yang orang-orang dengan identifikasi organisasi yang tinggi itu seperti apa contohnya gitu ya, dan apa mungkin yang bisa kita lakukan agar meningkatkan identifikasi organisasi ini. Lalu yang kedua, eh, ada nggak sih mungkin eh kalau tadi kita ngomongin identifikasi organisasi, ada juga nggak sih kalau orang yang mungkin terlalu happy at work, ya terlalu senang bekerja, makanya dia guilty ini kalau dia libur atau misalnya dia ngambil cuti kayak gitu guilty. Nah kalau kayak gitu tuh seperti apa dinamikanya? Terima kasih. Oke, silakan Mbak Jessica. Tadi dari Mbak Dinda, Mbak Michelle, dan Miss Hartina ya. Oke, terima kasih Pak Raja. Ini sekali mendayung, benar-benar banyak pulau yang dilewati ya Pak ya pertanyaan. Iya, betul-betul. Tiga, Iya, tiga orang pertanyaannya 3 cukup orang. banyak ya ternyata Iya, ya. pertanyaannya lebih dari 3 ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya saya senang kalau memang diskusinya jalan. Apalagi tadi juga ada pertanyaan. Maaf kalau nama saya agak lupa ya. Tadi kayaknya yang Kak Michelle itu pertanyaannya praktis. Jadi Ya. ya feel free juga untuk bertanya praktis. Nah, tadi yang pertama, kedua, ketiga saya jawab yang kedua dulu deh. Karena banyak yang saya catat, saya belum mikir. Nah, yang pertanyaannya Kak Michelle tadi, karena kalau mencari pekerjaan, apa sih yang harus diperhatikan agar kita sebagai karyawan itu bisa merasa betah, bisa engage dengan pekerjaannya, gitu ya? Oh, diketik. Terima kasih banyak yang ngetikin. Oke. Nah, Kak Michelle, berarti aku asumsikan mungkin posisinya mungkin Kak Michelle belum bekerja atau memang pernah bekerja tapi experience-nya kurang bagus atau gimana. Cuman ini saya lebih suka sharing pengalaman karena kan ini based on experience dan apa yang saya pelajari. Jadi memang kalau ketika kita mau mencari pekerjaan, sebenarnya ketika yang bisa kita kontrol adalah ketika kita proses mencari itu. Jadi gini, biasanya kita harus tahu dulu sebenarnya aku tuh suka kerjaan apa sih? Misalkan aku suka jadi HR. HR itu yang field seperti apa sih yang aku suka? Apakah aku mau sebagai recruiter yang banyak interview? Apakah aku suka ngotak-ngatik training? Gimana caranya deliver training, cara bikin silabus? Atau mungkin, oh ternyata aku HR tapi lebih suka ngitung-ngitungin uang, ngitung-ngitungin komben. Nah itu mungkin bisa arahnya ke compensation benefit. Nah, once kita bisa identified itu, at least kita sudah mengerucutkan nih sebenarnya area yang kita mau tuh apa. Setidaknya kita meminimalisir potensi ketika kita bekerja, oh ternyata aku salah bagian. Oh ternyata aku tuh nggak suka komben karena aku nggak bisa ngitung pajak gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita tentukan dulu pekerjaannya, tempatnya. Ini faktor yang eksternal. Misalnya kayak lokasi kerjanya, apakah aku rela nih untuk remote kerjanya, atau mungkin aku lebih suka ke kantor. Atau nggak apa-apa deh kerja jauh, tapi biasanya suka di hiraukan tuh, oh ternyata jauhnya tuh kayak dari Tangerang ke Cikarang, which is itu melelahkan. Nah, kita harus perhatiin itu faktor-faktornya, apakah kita bisa terima faktor-faktor itu. Kalau memang oke, ternyata berjodoh nih ke perusahaannya, ada yang nyangkut sesuai kriteria kita, pas interview. Nah, ini cukup aku pakai ilmunya. Jadi ketika interview, gambaran perusahaan itu akan kelihatan dari HR-nya dan juga usernya biasanya. Jadi kalau misalkan dari pas proses interview, oh ternyata kok perusahaannya agak-agak ini ya, maksudnya ngundang mendadak, cancel mendadak, atau mungkin ada hal-hal yang sas lah, itu biasanya tergantung subjektivitas kita. Nah itu sebenarnya bisa dijadikan faktor penilaian. Ada apa ya di dalamnya, apakah memang
habitnya mereka nanti terbiasa berubah in the injury time atau memang sifatnya terstruktur atau ternyata pas ketemu user, oh usernya ternyata calon atasan saya ini tipe-tipenya yang oh udah senior banget, kayak berasa ngomong sama kakek misalkan. Ternyata aku lebih suka kerjanya sama yang masih sebaya. Nah, itu faktor-faktor yang bisa kita kontrol. At least ketika kita sudah kontrol itu dan kita masuk, itu meminimalisir lah faktor-faktor kita jadi nggak ngerasa cocok. Walaupun practically kita nggak ada yang tahu apakah impression kita sebaik-baiknya kita menelaah di awal, belum tentu juga pas masuk itu hasilnya bagus. Tapi paling nggak kita memperkecil faktor yang bisa kita kontrol. Itu sih Kak. Jadi ekspektasinya dengan kita bisa controlling itu ya sebenarnya pas di tempat kerja kita bisa lebih aman karena kita udah apa ya mengeksekusi faktor-faktor yang mungkin menjadi hambatan kita nantinya. Gitu Kak Michelle paling. Semoga menjawab pertanyaannya. Itu yang pertama. Terus sebentar saya baca dulu pertanyaan saya lupa Pak. Dari Oke, Pak Dinda, ya, tentang hubungan bagaimana? positif atasan, ya, dan kalau tahu kesalahan bawahan, apakah itu Oke. bisa membawa kebahagiaan atau malah menjadi beban bagi orang lain karena tidak objektif lagi dan dalam menilai bawahan begitu kira-kira. Oke. Oke, jadi ini kalau atasannya mengetahui kesalahan tapi ternyata diabaikan ya, apakah ini termasuk disfungsional yang dapat merusak kebahagiaan member atau anggota lainnya? Oke, sebenarnya kalau di teorinya LMX setahu yang saya pelajari memang hubungan yang dekat sama atasan bawahan itu pasti konotasinya positif karena dianggapnya dekat karena diasumsikannya oh ada kepercayaan, komunikasinya terbuka dan juga lain-lainnya. Tapi memang konsekuensinya itu nggak selalu positif dalam artian konsekuensi untuk organisasinya ya itu nggak selalu ditandai dengan positif. Misalnya tadi konteksnya kita melihat oh hubungan dia dengan atasannya tuh bagus, tapi ternyata gara-gara deket itu atasannya tuh jadi selalu gampang lah memaafkan kesalahan bawahannya yang mungkin itu merugikan. Atau ada juga biasanya atasan yang suka nutupin kesalahan bawahannya. Jadi dia nggak mau nih kalau bawahannya tuh dianggap nggak bisa gitu. Nah, kalau dari perspektif itu memang itu sebenarnya nggak bisa dibilang LMX-nya jadi something ke LMX-nya. Tapi itu kalau dibilang sisi disfungsional mungkin saya bisa bilang memang disfungsionalnya di situ. Jadi memang itu kan bisa mengganggu praktek organisasi juga nantinya. Jadi hubungan yang berkualitas itu juga harus diimbangi sama profesionalisme sih, Mbak. Sebenarnya, jadi nggak bisa akhirnya diabaikan begitu saja. Nah, itu yang harus dilatih, profesionalismenya. Itu paling yang bisa saya jawab. Dan terakhir Kak Mbak Hartina. Hartina, ya. Oke. Yang tadi Kak Hartina ya, tadi pertanyaan juga banyak lagi. Oke. Sebentar saya baca dulu di Jadi catatan saya, Pak. katanya pengalaman kurang mengenakan dengan atasan, bagaimana itu tentang konsep identifikasi organisasi, itu Oh bagaimana iya, oke. konkretnya bisa dipahami, kurang lebih begitu ya. Nah, Oke. Terima kasih sudah ilmuwan kembali. Jadi mungkin aku akan jelasin definisi identifikasi organisasi dengan bahasa yang lebih mudah ke Hartina. Jadi lebih nangkep oh maksudnya identifikasi organisasi itu ini. Jadi memang identifikasi organisasi itu adalah kondisi ketika kita sebagai karyawan itu kita ngerasa kalau kita itu nyatu atau menjadi bagian dari organisasi. Jadi kayak nilainya, value-nya, tujuannya atau kayak organisasi kita berhasil nih dianggap kita juga berhasil gitu. Jadi contoh perasaannya tuh kayak saya itu bukan cuman kerja, tapi saya adalah bagian dari perusahaan ini. Tadi Pak Raja kayaknya sempat ngasih contoh seperti itu ya, atau Pak Made. Jadi ketika ada orang nih menghina perusahaan kamu tuh jelek, udah mau bangkrut, kita tuh marahnya berasa kayak keluarga kita dikatain jelek. Kalau secara perasaan tuh seperti itu, karena kita sudah mengidentify diri kita itu sebagai parts of the organization gitu. Tapi apakah kalau identifikasi organisasi tinggi itu pasti bahagia di tempat kerja? Sebenarnya saya belum pernah baca riset secara langsungnya, tapi
nggak selalu pasti yang bisa saya jawab. Jadi belum terbukti apakah pasti kalau identifikasinya tinggi, happiness-nya juga tinggi. Tapi memang ketika identifikasi organisasi seorang karyawan itu tinggi, maka dia akan punya makna dan punya keterikatan dengan perusahaannya. Dan ini sebenarnya kalau dilihat di variabelnya happiness at work, itu kan juga ada effective organizational commitment dan juga ada work engagement. Nah, itu sebenarnya bisa dikaitkan dari situ. Jadi ya kecenderungannya untuk lebih tinggi itu ada. Tapi bukan jaminan ya Mbak, dalam artian nggak mesti kalau OI-nya tinggi itu dia bisa bahagia, dia pasti akan bahagia. Karena kalaupun dia ngerasa belong to the job, belong to the organization, tapi ternyata eventually dia merasa lingkungannya buruk, ekspektasi organisasinya nggak sesuai, ya itu juga akan ada konflik gitu loh. Aku tuh sebenarnya cinta loh sama perusahaan aku, tapi kok perusahaan aku gini amat ya, aku sebenarnya udah nggak engage nih sama kantor aku gitu. Jadi nggak ada jaminan juga kalau identifikasi organisasinya tinggi, ya dia pasti akan bahagia. Gitu sih. Terima kasih Kak Artina, semoga terjawab semuanya. Mungkin Pak Made kalau ada yang mau ditambahkan, mohon bantuannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, saya sedikit menyoroti apa yang dikemukakan oleh Mbak Dinda. Memang benar bahwa hubungan atasan dan bawahan itu akan berdampak seperti yang diungkapkan tadi. Bawahannya sudah melakukan kesalahan berulang-ulang tetapi tidak diapa-apain oleh atasan karena memiliki hubungan personal. Nah, itu sebagai satu dampak menurut saya Mbak Dinda. Karena kalau kita coba kaji dari perspektif hubungan atasan dan bawahan, sebetulnya kategori yang tadi itu bukan merupakan kategori yang akan meningkatkan kualitas hubungan. Jadi pencetus teori social acting itu memang ada pertukaran informasi dalam hubungan kedua hal itu. Namun dia mengadakan hubungan, pimpinan mengadakan hubungan dengan bawahan tidak sama untuk setiap orang, gitu disebutkan seperti itu, ya. Karena itu tidak sama, ya. Yang menyebabkan tidak sama apa? Yang menyebabkan tidak sama adalah satu karena masalah kesetiaan. Karena kalau kita bicara mengenai hubungan atasan bawahan itu bicara mengenai loyalitas. Apakah kedua hal ini loyal apa tidak? Ya, yang paling related dengan pertanyaan Madinda tadi itu adalah apakah kedua orang ini mempunyai profesional respect nggak? Ya, artinya si bawahan menghormati atasan secara profesional, tetapi atasan pun juga menghormati bawahan secara profesional. Atau malah apakah di antara kedua hal ini ada mengalami yang disebut dengan afek nggak? Ada kehangatan secara emosional nggak? Nah, kalau kita kaji dari dimensi-dimensi di dalam hubungan atasan dan bawahan. Ya, ketika dimensi ini tidak tercakup, artinya ya tentu saja tidak ada respect. Karena apa? Dia terus melakukan kesalahan-kesalahan. Gitu kan ya? Berkali-kali dikasih tahu kan berarti dia tidak respect dengan atasan. Ya, oleh karenanya terjadi hubungan juga, tetapi kualitasnya yang tidak akan menjadi kualitas hubungan yang positif, itu disebutkan Jessica tadi kan ya. Nah, itu bisa terjadi hal seperti itu Mbak Dinda. Jadi hubungan atasan bawahan memang berdampak dua hal, ya akan hubungan itu akan menjadi positif, maka tadi saya sebutkan orang-orang yang memiliki hubungan positif, maka yaitu disebut dengan lingkarannya dia yang disebut dengan in group tadi itu. Orang-orang yang kurang memiliki hubungan yang positif, otomatis menjadi out groupnya. Jadi dia tidak dianggap lebih jelek dibandingkan dengan in groupnya ini gitu loh. Ya, jadi itu yang barangkali akan bisa terjadi kalau kita melihat bahwa case yang terjadi adalah bukan mengadakan pendekatan secara personal yang disebut dengan mature partnership, itu mungkin bukan itu, tapi ini orang ini berada barangkali di out groupnya gitu Mbak Dinda ya. Pertanyaannya Mbak Michelle ini menarik, sangat praktis. Justru kalau saya ditanya begitu, biasanya Pak Raja saya tanya lagi,
Loh, kalau begitu apa yang menyebabkan Mbak Misal engage? Ya kan? Nah, apa yang membuat kita engage? Itu dulu, apa yang membuat kita semangat bekerja, apa membuat kita antusias, apa yang membuat kita sangat menikmati pekerjaan kita. Oleh karenanya, maka saya lebih cenderung sebelum kita melamar satu pekerjaan atau berupaya untuk bekerja, perlu barangkali kita lakukan self assessment untuk diri kita sendiri. Apa sih ya hal-hal yang kita anggap penting dibandingkan dengan yang lainnya? Anak-anak sekarang udah banyak itu dilihat di LinkedIn-nya, lihat di TikTok dan lain sebagainya. Company ini cocok nggak dengan saya kok orangnya sukanya kebebasan dan lain sebagainya. Jadi self assessment yang barangkali perlu dilakukan. Namun demikian, ya kalau lulusan-lulusan baru, kalau terus melakukan self assessment kapan bekerjanya kan gitu kan ya? Itu nggak akan kerja-kerja nanti. Ya saya kalau izin Mbak Michelle, kalau teman-teman yang baru masuk ke dunia kerja, saya biasanya kasih tahu, pokoknya yang penting bekerja dulu. Yang penting halal bekerjanya. Suka nggak suka, masuk dulu. Kenapa? Karena kamu tiap hari harus makan. Ya, nggak mungkin kita nggak makan gitu loh. Apa kita menunggu pekerjaan yang tepat? Walau mungkin akan lama kita tidak bekerja. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat siklus perkembangan karir orang, sampai dengan usia 25 plus minus, itu adalah masa introduction. Itu adalah masa mencoba-coba dia. Makanya tadi Mbak Jessica, hasil risetnya bahwa karyawan dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, itu turnover-nya tinggi. Dia akan coba-coba satu tempat dan lain sebagainya. Nah, biasanya di atas 25 sampai dengan 35 itu adalah masa introduction. Dia masa mengenal dulu. Cocok nggak ya saya di bagian accounting? Saya ada diangkat belum dia jadi supervisor dan lain sebagainya. Ya, sehingga biasa di atas 35 sampai mungkin 40 itu mature tuh. Nanti usia 55, kalau usia saya itu mungkin sudah mulai agak decline atau barangkali stagnan atau bisa juga meningkat, tetapi switching karir di tempat lain bisa jadi seperti itu. Ya, karena sebagaimana kodratnya ya manusia harus ya up kemudian agak rata kan down. Jadi kalau menurut hemat saya bagi teman-teman yang baru bekerja, pekerjaan apapun yang penting halal, kerja dulu. Karena apa? Karena barangkali masih dalam usia mencoba-coba di bawah 25 tahun. Itu menurut saya dari sisi siklus perkembangan karir. Kalau tadi Sis Artina saya hanya sedikit menanggapi Sis, bagaimana ya kalau orang bekerja itu sangat bahagia. Kalau melihat dimensi dari Mbak Jessica tadi, sangat bahagia. Kalau saya telusuri lebih jauh lagi di dalamnya, orang itu sangat engaged. Orang itu sangat terikat dengan pekerjaan. Itu bisa justru dalam tanda kutip menjadi hal yang dampaknya yang tidak bagus, Mbak Artina. Kenapa? Karena menurut konsepnya work engagement, ada sisi gelap daripada engagement. Sisi gelapnya adalah ketika orang itu terlalu engaged, ketika orang itu terlalu menikmati pekerjaan, ketika orang itu semangat bekerja dan sangat antusias, maka kecenderungan dampaknya akan menjadi workaholic. Ya, ketika dia akan menjadi workaholic, itu menggerus di dalam dirinya dia. Itu dari diskusi-diskusi yang pernah kita lakukan. Ya, sehingga sebetulnya bukan engagement-nya. Ya, ada pembicara mengatakan itu bukan engagement yang masalahnya. Benar bukan engagement, tapi dampak dari orang terlalu rasanya akan berdampak negatif ya. Sehingga kalau terlalu bahagia, kalau dikategorikan tadi terlalu engage, berarti disebutkan oleh penulis engagement itu adalah the dark side of engagement. Itu kan katanya sisi negatif dari engagementnya. Mungkin yang dimasukkan di situ adalah dampaknya kalau kita terlalu engage dengan pekerjaan. Ya, kenapa? Karena di dalam dimensinya kebahagiaan di tempat Mbak Jessica itu ada engagement, ya, job satisfaction, dan satu adalah
affective commitment. Jadi kalau kita analisa dari sisi satu dimensi engagementnya, mungkin begitu pendapat saya Mbak Hartina, ya. Terima kasih Pak Made dan Mbak Ya. Jessica. Bagaimana Miss Hartina? Oke, sudah ada tanda love itu berarti sudah puas itu. Ya, ya teman-teman, semakin hangat diskusi kita. Ada yang mau bertanya lagi? Barangkali ada yang mendapat inspirasi malam hari ini untuk ya topik penelitian berikutnya juga sangat menarik itu. Ya, kita masih ya 4 menit ya, 4 menit. Wah, ini sudah bisa rangkuman lain ya kalau 4 menit ini ya. Nah, saya kira cukup menarik ya diskusi kita teman-teman sekalian sebangsa dan setanah air. Dari diskusi yang kita lakukan malam hari ini, beberapa poin bisa kita rangkum ya. Yang pertama bahwa hubungan atasan dan bawahan itu memiliki hubungan yang positif terhadap kebahagiaan dalam kerja, ya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Namun saat dia kemudian dimediasi oleh identifikasi organisasi, hubungan itu lebih kecil ya. Maka hubungan itu dilihat sebagai hubungan yang parsial ya, karena tidak maksimal lagi. Nah, sebagaimana tadi dikatakan oleh narasumber kita bahwa ini merupakan sebuah proses ya, bagaimana dinamika ya kebahagiaan itu terjadi di dalam diri para karyawan. Nah, yang berikutnya tadi bahwa perasaan identifikasi ya organisasi itu bisa nampak saat karyawan itu merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Ya, dia mengidentifikasi dirinya dengan organisasi tersebut sehingga bisa dikatakan istilahnya menjadi tanda kutip ya, kalau ada sesuatu yang negatif dikatakan tentang organisasi itu, dia sudah merasa dia sendiri yang dipandang negatif. Maka bisa dipahami bahwa orang yang bahagia itu ya jelas akan membela ya, memperjuangkan perusahaan itu sebagaimana dia membela dirinya sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Made dan Mbak Jessica atas masukannya, diskusi, input yang tentu masih banyak pertanyaan mungkin tersirat dalam hati kita ya, tapi mungkin kita tahan suatu saat, moga-moga bisa terjawab. Saya sendiri sebenarnya banyak pertanyaan saya menarik ya, saya sendiri senang ya, senang sekali dengan tema PIO ini. Baik, sebagai tanda terima kasih dari tim FDI ya, walaupun Pak Made juga merupakan ada bagian dari tim FDI, tapi malam hari ini ya menjadi tamu kita ya. Silakan Miss, boleh disampaikan map dari sertifikat. Iya, inilah sertifikat yang pertama untuk narasumber kita Mbak Jessica Haryono, MC, sebagai narasumber kita pada malam hari ini untuk FDI edisi Jumat 5 Juni 2026. Mohon diterima Mbak Jessica. Diterima dengan baik, Pak Raja. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih. Sertifikat yang kedua kita serahkan kepada Pak Dr. Insinyur Imade Budiana MMMC sebagai narasumber kita pada FDI malam hari ini. Mohon diterima Pak Made. Terima kasih banyak Tuanku Pak Raja yang terhormat. Iya, Atas terima sertifikatnya. kasih Sri Paduka Pak Made atas kesediaannya malam hari ini menjadi narasumber kita. Teman-teman sekalian, tidak terasa waktu pun berputar terus. Saat ini persis jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akhiri pertemuan kita yang penuh semangat malam hari ini.
Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Semoga kita sehat selalu dan selamat bertemu di FDI yang akan datang. Terima kasih juga kepada tim FDI, baik yang di depan layar maupun di balik layar. Terima kasih semuanya. Terima Ciao, kasih, selamat Pak malam. Raja. Terima kasih.